Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Indonesia tiba. Tim nasional Indonesia akan memulai perjalanannya dalam FIFA Series 2026 bersama nakoda baru John Hertman. Selain menjadi ajang debut kepelatihannya bersama Timnas, laga ini juga menjadi laga perdana Timnas Garuda di tahun 2026. Seperti apa analisis kedua tim jelang laga FIFA Series malam ini? Siapa yang layak menjadi pilihan utama? Simak obrolannya dalam segmen The Hat-Trick. Beralih ke berita Nusantara, Detik Sore akan mengulas lebih dalam tentang kematian dua bayi harimau Benggala bernama Huru dan Hara yang berada di Bandung Zoo. Salah satu kelompok pemerhati hewan bahkan menyebut jika pemerintah turut andil dalam kematian keduanya. Apa sebab kematian kedua bayi harimau ini? Simak laporan langsung jurnalis Detik Jabar selengkapnya. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Kontribusinya. Is this on already? Selamat sore semuanya. Welcome to Detik Sore. Gak cuma ore-ore lah, kameranya udah di sana ternyata. Edisi weekend, alhamdulillahirabbil alamin, baru juga masuk 2 hari. 3 hari ketiga lah ini ya. Hari ini hari ketiga karena udah weekend lagi. Sudah dari hari Rabu. Senangnya. Iya, nggak berasa kayak hari Senin ya hari ini. Setuju gue. Besok. Minggu depan. Itu mah agamamu. Apa? Ada apa? Pekan suci katanya. Puasa? Enggak. Oh enggak, tapi maksudnya puasa nanti kan? Oh udah. Oh, tapi maksudnya yang gua dukung adalah karena udah kemarin tanggal merah, terus sekarang weekend, optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh akan lebih cepat gitu pertumbuhannya. Orang-orang jajan matcha, orang-orang pilates, Udah pada buka orang-orang emang. jalan-jalan. Soalnya Cimol Bojot Ago belum buka-buka sampai sekarang. Gue udah berkali-kali pulang kantor ngelewatin dia sengaja. Di mana Setiabudi ya? Iya. Blok S. Setiabudi pokoknya. Blok S tuh Setiabudi bukan yang mana? Setiabudi. Bukan, Blok S tuh dekat area Senopati. Blok M. Karena S. Apa aja? Bukan. Bukan ya? Ubi Cilembu belum buka. Cimol Bojot belum buka. Warteg juga belum buka. Warteg depan mana? Warteg banyak belum buka. Oh ya kan itu mudiknya jauh. Puncak arus mudik aja Ke Tegal. kata Pak Polisi itu ada yang bocor. Puncak arus mudik aja geser. Nah ini aja baru pulang mudik nih. Tulisan Detik Sore. Tulisannya baru aja nyampe hari ini ya. Iya. Dari Malang dia. Puncak arus mudik juga masih berlangsung sampai hari ini sampai besok. Masih operasi Gitu. ketupat berarti. Betul, jadi mungkin ya beberapa masih pada mudik. Tapi ya kalau yang dioperasikan oleh yang non muslim sih udah semangat lagi. Contohnya adalah gue juga kaget tempat yoga gue juga udah buka Yang punya dari non muslim. 21. Gue kayak bukannya masih lebaran ya, tapi penuh kelasnya. Penuh juga. Penuh Yang maksud isi gue. Kristen semua ya. Mungkin, maksudnya Iya. nggak mudik gitu. Sama kayak gue di hari terakhir apa 2 hari terakhir sebelum lebaran tuh sempat ke pasar Tajil di Ben Hill juga. Itu yang sisa udah yang matanya sipit semua. Yang pada belanja ke sana. Gue bilang ini masih sisa-sisanya pasti yang Kristen-Kristen aja nih. Tapi gak apa-apa, alhamdulillah ngeramein. Iya. Jadinya juga sold out mulu gitu. Betul. Walaupun sebenarnya Dari awal juga dia udah. kaum Anda kan dari jam 3 Ngabisin udah ya. bisa ngambil, kita kan masih puasa jam 3 sore. Hopefully itu bisa terus kita rasakan ya. Betul. Karena kalau misalnya kita lihat di negara-negara lain sekarang, gue kalau baca di banyak media internasional, kayak di Filipina kan udah darurat energi, mereka udah Betul. pada ngantri BBM segala macam. Di Iya, Thailand, ngantri juga. di Myanmar, di Kamboja, di Bangladesh, apalagi di China, di India para pedagang kaki limanya udah pada Jadi kakinya pakai 4. kakek jadi 4 karena kakek yang satu dipakai buat bahan bakar, enggak dong ya. Jadi pakai kayu bakar jualannya. Oh, wah itu ya jualan papuri. Papuri. Parnapuri apa? Itu kan suka mengubur diri Purnapuri. sendiri gitu. Bukan purnapuri Jadi juga. udah enggak. Panipuri. Karena kalau paripurna sukanya dadakan. Paripurna masih idang ya. Iya, Iya, mereka pakai iya. kayu bakar jadinya karena gasnya udah pada habis. Oh, berarti memang Langka.
Sudah cukup terasa juga ya, apa tuh namanya, efek dari konflik di Timur Tengah juga dengan adanya Pengetatan. pengetatan atau penahanan walaupun bukan di sandera sih. Tapi maksudnya nggak bisa lewat lah si Kapal-kapal. kapal-kapalnya Itu gitu. rame tahu. Kan katanya Iran ngebuka selat Selat itu Hormuz. untuk negara-negara sahabatnya kan. Ada Benar. 5 di situ. Bestie-bestie gue nih. Siapa aja tuh Kak Bestie-bestinya. 5-nya tuh? Irak, Pakistan, Mm-mm. India, Cina sama Rusia. Oh, mungkin India masih OTW ya. Terus Jadi- komentar-komentarnya jadinya Konoha mana? Hah, negara itu eksis. Jadi sudah mulai didistribusikan gitu ya, minyak-minyak Dibuka, iya, dibuka benar. gitu ya, si akses untuk kapal-kapalnya juga untuk negara-negara bestinya juga. Berarti kita sahabat pena aja kali ya, berarti sama ini. Bisa jadi ya. Gila jadul banget tuh sahabat pena. Maksud gue juga kan Enggak. kita juga punya hubungan yang cukup baik lah, Iya. bisa dibilang, maksudnya enggak. Mungkin suratnya belum nyampe ya, karena kan sahabat pena. Jadi kehalang durasi Etikers. Bener. Jadi pekan depan kita diumumin, nambah lagi nih. Indonesia. Atau mungkin sebenarnya kita sebatas sahabat Peter Pan. Aku sih pengennya sahabat sejatiku ya. Noah. Hilangkah dari ingatanku. Aduh, udah sahabat pena, sahabat Peter Pan. Sahabat udah sejati ganti juga. Noah. Sahabat apa lagi? Aku artis sahabat. Aku bernyanyi untuk sahabat gitu. Tapi di negara kita walaupun mungkin sekarang belum terlalu terasa karena katanya juga kebijakan-kebijakannya juga kan kemarin kita baru bahas tuh baru di Jawa Timur yang diberlakukan gitu ya. Itu pun juga iya. enggak provinsi gitu ya. Beberapa daerah di Jawa Timur juga yang go west to work, yang juga sih go work sih ya. Dan Go juga west to work. penggunaan Transum gitu. Hari ini kan rencananya diumumin tuh sama pemerintah untuk penerapan si WFH ini. Tapi sampai detik ini pun kita masih belum dapat Iya. pernyataan resmi itu dari pemerintah. Akhirnya mau memberlakukan WFH ini di hari apa, Benar. berapa hari, dan buat siapa aja. Karena Benar, kabarnya benar. kan si swasta juga diimbau mau ikut juga. Iya betul. Katanya hari Jumat akan ada pengumumannya atau mungkin Iya. arah kebijakannya akan seperti apa gitu ya. Tapi sepertinya mungkin Jumat depan. Kliwon, dia milih berdasarkan kalender Primbon dulu. Bener. Hari Emang baiknya hari apa? Oh, iya, bener. Primbon kah, Wage kah, Rudolf kah, Supratman kah? Jadi main biola dong nanti. Sebagai Rudolf Supratman juga ya. Iya. Gitu, tapi mudah-mudahan sih enggak ini ya, apa tuh namanya, segera bertemu titik terang juga. Apakah sebetulnya apa tuh namanya, apakah mungkin nanti minyak kita dari Iran tuh dibuka gitu ya sama seperti sahabat-sahabat negara-negara sahabat lainnya, atau mungkin juga sebenarnya arah kebijakannya yang bisa bikin kita lebih bijak dalam menggunakan energi. Gitu, Disuruh sumber energi. ini kalau udah selesai masakannya dimasak, matiin kompornya. Emang gitu. Tuh kan harusnya emang gitu kan. Tapi Pak Bahlil Gosong dong. mengajak seluruh masyarakat Oke. untuk berhemat energi dengan cara seperti itu. Kalau masakannya sudah masak, kompornya jangan boros. Oh. Gimana kalimatnya Pak Bahlil? Sekali lagi. Kita lihat di Instagram Vertic Finance ya. biar Boleh, nggak salah ya. boleh. Pokoknya intinya adalah Pak Bahlil ini dapat arahan dari Presiden Prabowo gitu ya kan? Bukan dapat arahan. Jadi beliau mengarahkan masyarakat Oh. untuk menghemat energi. Mhm. Salah satunya adalah dengan cara seperti ini. Kalau masakannya udah masak, jangan kompornya boros. Karena ini kita harus betul-betul meminta bantuan rakyat untuk kita bersama-sama dalam memakai energi yang bijaksana. Nah, jadi kalau sudah masak, Kompornya kompornya jangan boros. Maksudnya tuh gimana? Coba. Maksudnya, Kan kalau udah Oh. masak nih masakannya, emang kompornya bisa boros setelah. gini Pak Bahlil itu kan kita tahu nih masyarakat Indonesia suka makan sayur. Jadi sop, jadi tumis. Nah, Iya. jangan terlalu masak, nanti layu dan nanti Nggak, nutrisinya tuh nutrisinya berkurang. berkurang. Jadi sebenarnya yang penting dicuci bersih, terus hangat. Abis gitu waktu-waktu tertentu aja dihangatkannya. Nggak usah sampai masak banget gitu. Gue suka nih yang positif-positif kayak gini. Iya. Bismillah komisaris ya. Pertamina lah ya.
Pertaminum kalau gue. Pertaminum. Jadi set isi maca gitu. Boleh Pak? Udah bisnisnya. Iya, memang banyak negara yang berhemat ini pada akhirnya Indonesia ngapain nih? Karena banyak juga yang nanyain di kolom komentar tuh netizen bilang, ini pada sibuk hemat ini hemat itu, kita ngapain guys gitu. Makanya pada akhirnya mungkin pemerintah ya udah nih gue kasih imbauan, hematlah energi itu. Cuma mungkin Pak Bahlil agak slip of tongue dikit. Betul. Jadi kalau masakan sudah matang, kompornya jangan boros. Betul. Itu tadi terjemahan sudah diterjemahkan dengan baik oleh staf sus barunya Pak Bahlil. Tapi menurut gue juga dalam keadaan apapun, apakah kita ternyata stok minyaknya berlebih sampai mungkin kita ekspor, wow. Wow. Baru tuh gue lihat-lihat. Misalnya begitu. Atau mungkin juga sebenarnya kita sudah dapat akses gitu ya dari Iran juga, si minyak kita juga udah aman lah stoknya. Tetap orang Indonesia mah harus hemat. Gue mah jempol buat Eza yang berusaha untuk tetap jadi staf susnya Pak Bahlil ya. Tapi dukung, hemat Karena energi menurut itu gue dukung. kayak udah kaya aja lu mau boros-boros, ngerti gak? Bener. Iya kan? Kan kalau hemat itu gak ada salahnya kan. Iya. Yang penting jangan pelit aja. Iya benar. Betul gak? Betul. Pelit, Bisa gak lu bedain hemat dan pelit? tipis sih. Dalam hal penggunaan energi misalnya. Pelit di Dieng jam 4 pagi mandi pakai air dingin, pelit. Oh pelit tuh. Dia gak mentingin Hemat tuh di kesehatannya. Jakarta jam 9 pagi nggak pakai air anget. Nah itu hemat. Ada pilihan yang rasional ya kan. Karena Setuju gua. kalau di Dieng jam 4 pagi nggak pakai air anget mah Bener. hipotermia merepotkan orang lain. Menurut gue dia beneran bakal jadi staf khususnya Pak Bahlil. Bicara soal hemat energi Detikers, ini Oke. juga ada arahan dari Pak Prabowo soal energi, yaitu soal bagaimana Indonesia mau membuat pembangkit listrik dari sampah. Oh menarik. Aku. Ya, ambil aku. Kalau kamu kan nggak semuanya sampah mulutnya aja. Ya udah nggak apa-apa. Kalau sebenarnya itu sampah masyarakat gitu ya. Oh iya, Iya. bagus dong, harus disambut baik juga sama masyarakat. Iya, Karena kan kita daripada kemarin sempat ada kejadian yang di Bantar mana tuh? Gebang. Bantar Gebang tuh yang menelan korban belasan orang kan. Yang artinya sebenarnya pengelolaan sampah kita tuh perlu Lebih diberdayakan, dioptimalisasi. concern yang lebih. Oh iya. Nanti operatornya Pandawara. Setuju Iya gua. Atau enggak mereka Pandawara dibiayain untuk bikin workshop. Karena yang mau belajar pasti Iya, banyak. bener. Atau masyarakat sekitar situ juga sebenarnya butuh ilmunya gitu. Betul. Kan. Ini dikumpulin semua menteri, ya nggak semua sih, beberapa ada menteri investasi, ada menteri keuangan, ada menteri SDM, Mendikti, Saintek juga dikumpulin sampai Mensesnek juga. Nah di dalam rapat ini disampaikan bahwa dilakukan pemaparan soal perkembangan program Waste to Energy ini. Ini memang sudah beberapa kali juga dibahas di rapat kabinet ya Detikers, dan sekretaris kabinet Letkol Teddy menjelaskan bahwa program ini diharapkan jadi solusi strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini belum tertangani secara optimal. Jadi langkah cepat itu diinginkan oleh Pak Presiden supaya ini benar-benar terrealisasi dengan cepat, karena memang bicara soal waste to energy itu udah cukup lama sebenarnya jadi diskursus untuk bisa jadi salah satu alternatif pembangunan sumber energi baru di Indonesia. Benar ya. Ini mungkin karena belum terlalu familiar atau mungkin secara praktiknya juga gue belum banyak digging juga, terutama di Indonesia ya kan. Jadinya gue nggak kebayang tuh waste to energy tuh akan seperti apa gitu ya. Right. Tapi yang jelas negara-negara lain tuh udah pernah udah sukses melaksanakannya. Terutama juga negara yang nggak punya banyak Sampah. tempat, nggak punya Oh. banyak space buat landfill kayak Singapura tuh. Mereka aja juga Iya. sebenarnya negaranya kecil banget juga gitu. Nah ternyata ini tuh udah dilakukan duluan sama diterapkan negara-negara sama lain. mereka. Iya, Swedia udah, Jepang, gue yakin Jepang juga udah melakukannya sih pasti ya. Denmark dan juga lain-lainnya ya. Jadi udah mengubah sampah menjadi listrik serta pemanas. Mungkin kalau ini beneran dijalanin ada konsekuensi yang harus kita lakukan, tapi in a good way ya konsekuensinya. Kayak kita jadinya harus memilah sampah ya nggak sih Kak? Karena kayaknya
kalau waste to energy tuh Nggak semua dikelompokkan. sampah juga. Iya kan, dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis sampah Dan kan. memang dari dulu kan, bukan dari dulu, udah cukup lama kita memilah sampah yang harus dimasukkan ke satu tong yang mana, tuh udah lama kan digalakan sebenarnya. Cuma Benar. sampai sekarang mungkin masih banyak yang nggak tahu nih, kalau yang ini warna kuning, merah apa hijau masuknya gitu. Benar. Nih gue sampai sampai bingung banget. Bukan bingung sih, lebih ke arah kayak pada Galau. saat ke Jepang itu gue nggak nemu tempat sampah. Jadi nggak, bahkan negara itu tuh bisa dibilang bersih, iya ya bersih, nggak ada sampah dan bahkan nggak ada tong sampahnya juga. Lagi di Karena- stasiun kali. Enggak juga Kak, karena sebenarnya juga nyari tempat sampah tuh gak semudah Jarang itu banget. di Jepang juga gitu. Jadi kayak ya memang lo harus Datang ke mengantongi station sampah yang sudah itu. disediain ya. Ha-ha. Dan abis gitu nanti pada saat kita ke Airbnb gitu ya atau ke hotel gitu ya, itu ada lebih banyak lagi juga si tong sampahnya juga yang harus kita pilah-pilah lagi juga gitu. Jadi kayak Jadi masyarakatnya yang diminta disiplin Itu dia. duluan. benar, itu konsekuensi juga yang harus dihadapi untuk bisa menyukseskan si waste to energy juga. Sepakat. Gitu ya. Jenis-jenis teknologi waste to energy. Gue nggak tahu nih waste to energy itu diapain sih sampahnya, gue nggak Ya, ngerti deh. sampahnya dikumpulin terus habis itu nanti diproses untuk jadi energi panas yang akhirnya menghasilkan listrik. Eiza. Gitu ya. Gitu. Nih, Sederhananya sih gitu. Insinerasi. Pembakaran sampah pada suhu tinggi dalam ruang tertutup. Mm-mm. Melalui pembakaran terkendali ini, energi panas yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik, sekaligus mengurangi volume sampah secara signifikan. Jadi insinerasi ini cukup efektif juga sebagai solusi pengelolaan limbah sekaligus penyedia energi. Oh, dibakar juga. Jangan bakar sendiri-sendiri. Jangan bakar sampah jadinya. Jangan mentang-mentang dibakar, kita bakar aja di belakang. Jangan. Enggak, itu bukan Udah insinerasi, itu 2026 beda ya. jangan ada lagi rumah yang bakar sampah ya Itu guys dia. ya. Benar. Ada juga gasifikasi. Ingat, Kasih paham. bukan gratif. Bukan. Itu sih juga menciptakan energi panas sih. Kita ya. Iya, kita yang panas ngelihatnya. Ini adalah pilihan teknologi waste to energy yang menarik. Katanya mengubah sampah menjadi gas sintetis melalui proses termokimia dengan oksigen terbatas. Menghasilkan syngas. Apa tuh? Syngas yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik atau bahan bakar industri. Ini tuh menarik karena emisinya lebih rendah dibandingkan dengan proses yang lain, dan potensi energi yang besar juga dan cukup ramah lingkungan. Kayaknya semuanya juga ramah lingkungan ya. Gitu. Maksudnya kayak nggak galak. Selamat pagi lingkungan. Gitu loh, ramah lingkungan. Di Jepang, mereka ini menerapkan teknologi gasifikasi dan peleburan langsung atau direct melting system. Ini mengolah berbagai jenis limbah termasuk sampah rumah tangga dan medis. Oh iya benar, sampah medis kan serem banget ya. Iya, Teknologi janganlah. ini mengurangi volume sampah hingga 97,5% dan menghasilkan gas sintesis yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan pengendalian emisi yang ketat. Itu di Jepang, Singapura dan juga Swedia juga melakukan hal yang sama. Banyak ya ternyata ya jenis-jenisnya ya. Iya, itu baru 2 dari 4 yang disebutkan di website miracle.id. Nah itu tadi penjelasan dari Galileo Galilei, Detikers. Kita beralih ke kabar selanjutnya soal energi yang dihabiskan oleh Israel untuk melumpuhkan lawannya itu Energi Iran. negatif. Gue kalau dengerin ada pemimpin suatu negara dibunuh tuh makin takut gitu, kayak Iya. wah ini eskalasinya bakal makin gede nih. Nih dalam beberapa bulan terakhir ada yang dibunuh dengan serangan nuklir, ada yang diculik. Karena Deklok. Itu Venezuela kan diculik. Oh iya, Maduro, benar. Iya. Iya. Gitu. Ini yang baru saja meninggal dunia atau tewas Detikers yang dilakukan oleh tentara Israel atau militer Israel, yaitu Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran, Ali Reza Tangsiri.
Pejabat Israel mengatakan bahwa Tangsiri ini sudah tewas dalam serangan di Bandar Abbas, Iran. Dan menurut pejabat tersebut, Tangsiri merupakan orang yang bertanggung jawab atas penutupan Selat Hormuz. Jadi mungkin ini ya, ini harapannya bisa jadi salah satu pembuka jalan agar kapal-kapal yang tadinya terhambat Hambat, dengan ya. penutupan Selat Hormuz ini bisa lebih longgar gitu pengetatannya. Walaupun begitu sebetulnya belum ada komentar resmi nih dari Iran maupun dari militer Israel mengenai serangan yang dilaporkan tersebut. Itu ya. Jika kematiannya benar atau dikonfirmasi, itu akan menjadi satu serangan terbaru yang menargetkan pejabat senior Iran dalam perang yang sedang berlangsung. Jadi bahwa Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran di 28 Februari lalu dan menewaskan pemimpin tertingginya dan memicu perang di Timur Tengah, dan sejak itu Iran juga membalas dengan serangan drone dan juga rudal di seluruh wilayah, termasuk juga terhadap negara-negara teluk yang memiliki pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat, termasuk juga Dubai sebagai satu negara yang juga punya jadi kunci ekonominya juga ya terhadap Amerika gitu. Banyak ada pangkalan militer juga di sana. Betul. Jadi memang kalau in this kind of situation banyak sekali informasi yang beredar di internet, dan bisa jadi informasi itu juga mungkin dikonfirmasi oleh satu pihak, cuma butuh konfirmasi lainnya untuk bisa menvalidasi berita ini benar-benar atau enggak, karena memang bisa jadi ada sebuah framing atau upaya gitu ya untuk bisa menciptakan sebuah kondisi. Nah, ini soalnya Pak Trump, Pak Trump, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ini sudah memperingatkan Iran juga akhirnya untuk terlibat pembicaraan dalam upaya mengakhiri perang ini, karena berkali-kali kan upaya gencatan senjata kemudian tidak disambut dengan baik oleh Iran. Nah, ini disampaikan oleh Trump setelah Teheran secara terbuka menolak tawaran Amerika untuk menyelesaikan perang ini. Makanya didesak untuk Iran agar bisa segera mengakhiri perang gara-gara setelah si komandan perangnya ini tewas gitu, dikabarkan tewas. Yo, lu yang mulai, lu yang udah. Iya kan, kalau kata Nia Daniatia yang punya lagu itu ya, Mas Yansa ya? Bawalah diriku. Bukan yang itu, bukan. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Beda genre kita, bukan. Ya itulah pokoknya ada lirik lagu, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kami yang memulai detik sore, kami yang mengakhirinya dengan break. Enggak, belum akhir. Masih jauh, masih lama, baru permulaan ya. Kita break dulu sejenak, habis ini kita masih punya yang lain juga sih. Kita punya apa ya? Hari ini ada The Hat-Trick juga, ada Tikar. Sekarang kan hari ini adalah Timnas Yeay! Day. Pantesan tadi gue pas jalan-jalan pagi, itu ketemu banyak orang pakai Baju timnas ke kantornya. Kayak kenapa nih dress pada code, seperti halal itu? bihalal. Bukan karena mau ke GBK ya, emang dress code aja ya. Iya, halal bihalal. Apa mau Jumatan Kak? Tadi Oh iya, putih-putih. Bener. Putih dan merah. Kita Itu. mau, berarti ini adalah satu momentum pelatih baru timnas juga untuk menunjukkan Iya, giginya, menunjukkan taringnya. unjuk gigi. Iya, menyemai cinta masyarakat Indonesia. Menyemai ya. Habis ini pokoknya masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ya ampun, bener. Welcome back to Detik Sore everybody. Nggak cuma hore-hore. Sebenarnya ini kita kurang tepat dengan ekspresi ini karena ini kita mau menyampaikan kabar duka. Ada apa lagi, duka mulu di negeri ini? Please lah, aku butuh kabar yang ceria. Telepon kali ceria. September ya ceria. Iya, kabar duka di mana sebetulnya dunia fauna itu juga kehilangan lagi satwa. Iya, 2 kembar. Oh, dia kembar. Menurut gue juga secara penamaan juga kayak agak kurang tepat juga sih, makanya Agak rancu ya. agak rancu. Namanya adalah Huru dan Hara.
Mereka ini adalah sepasang anak harimau ya, harimau benggala yang harus mati di Bandung Zoo. Kebun binatang Kebun di binatang Bandung. Kota Bandung gitu. Kenapa sih kepikirannya huru dan hara ya? Iya, Mungkin padahal kan kayak ada, kenapa iya nggak pendekatannya mungkin karena harimau jadi hari, hara, haru, huru, hara gitu. Tapi kenapa iya harus harus huruf vokalnya yang diambil u dan huru a? hara, iya Kenapa iya nggak iya. hi, hiri, here? Atau mungkin sebenarnya yang lebih positif gitu Kak, kayak misalnya kayak senang, riang, Hari gitu. yang ku nantikan. Ya kan, Iya gitu. sih. Ya, tapi Dia nggak itu. konsultasi dulu sih sama kita sebelum menamakan mereka. Tapi ya itu tadi dia ya, padahal sebetulnya juga sayang sekali juga apa tuh namanya ya Kejadian ini bisa terjadi terjadi. karena sebetulnya juga untuk bisa mendapatkan 2 anak harimau tuh juga prosesnya pasti nggak mudah juga gitu untuk mengawinkannya, untuk akhirnya bisa terlahir dengan selamat gitu ya. Tapi akhirnya mati juga di apa tuh namanya di Kebun lingkungan binatang. kebun binatang lagi matinya juga. Nah, makanya sebetulnya kita mau cari tahu juga apa yang sebetulnya terjadi dan apa sebetulnya yang menjadi penyebab dari kematian Huru dan Hara, si baby harimau benggala di Bandung ya. Kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita juga dari Detik Jabar, ada Kang Rifat Alhamidi. Kang Rifat, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Eiza dan Edo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin, Minal Kang aidin wal Rifat. faizin. Iya. Iya, sama-sama. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Kang Rifat lagi ada di mana nih? Kebetulan lagi di Balai Kota karena tadi sempat ke kebun binatang atau ke Bandung Zoo, tapi memang ada kendala teknis sehingga tidak memungkinkan untuk live langsung di Baik. sana begitu Eiza. Baik, tapi Kang Rifat mau tahu dong sebetulnya si Bandung Zoo ini apakah sekarang masih buka dan beroperasi atau seperti apa di sana? Ya, jadi berdasarkan memang reportase kami yang sudah kemarin ditayangkan itu sejak 5 Februari Eiza bahwa kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo ini sudah ditutup ya, atau bahkan disegel oleh Kementerian Kehutanan begitu, karena dinyatakan bahwa si Yayasan Marga Satwa Taman Sari sebagai lembaga konservasi di sana itu dicabut surat izin lembaga konservasinya oleh Kementerian Kehutanan. Baik, jadi sejak tanggal 5 Februari 2026 ini ya sudah tidak beroperasi dan disegel juga karena sempat terdengar juga kabar apa Bandung Zoo ini tuh sempat dibuka karena permintaan dari masyarakat atau banyaknya yang ingin datang gitu mengunjungi ke Bandung Zoo juga. Itu sempat terjadi beneran apa gimana, Kang? Itu panjang ya Iza, karena memang sepanjang 2025 kemarin itu Bandung Zoo sempat ditutup begitu sepihak oleh pengelola waktu itu karena terjadi dualisme kepengurusan di yayasan pengelolanya, sampai akhirnya berdasarkan catatan kami waktu itu di Agustus itu sempat tutup dan akhirnya memang terkatung-katung begitu nasib si kebun binatangnya buka atau tidak begitu, sampai terakhir memang pada saat libur Natal dan Tahun Baru karena libur panjang, karena ada permintaan dari masyarakat dan animonya yang begitu tinggi, maka si Bandung Zoo ini dibuka begitu untuk publik setelah memang dapat izin dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Dibuka pun secara gratis begitu. Tidak ada tiket segala macam, tapi memang animonya begitu tinggi sehingga waktu itu akhirnya diputuskan untuk dibatasi jumlah sampai jam operasionalnya. Baik. Berarti masalah-masalah yang ditemukan sejauh ini di kebun binatang ini nih bisa dibilang core-nya adalah gara-gara ada masalah internal tadi, Kang. Kurang lebih begitu. Tapi memang ini masih apa secara detailnya nanti akan disampaikan langsung oleh Balai BKSDA Jawa Barat ya. Nanti hari Senin nanti akan disampaikan press release secara resmi apa sih penyebabnya begitu, apa memang yang dialami oleh si 2 anak harimau ini, harimau benggala, si Huru sama dan si Hara ini gitu, sehingga bisa mati di sana. Itu gambar mereka beneran ya? Iya harusnya betul, sih. Huru dan Hara ya? Iya betul, kan, lucu lucu banget. banget. Kayak Nah Edo tapi sebagai bener-bener. informasi, Iya. sebagai informasi Edo sayangnya memang kami waktu itu pernah mendokumentasikan saat Huru dan Hara ini diperkenalkan ke publik waktu itu. Aha.
Dan itu memang lagi lucu-lucunya. Jadi Huru dan Hara ini lahir pada Juli 2025 dan September waktu itu kami berkesempatan untuk mendokumentasikan Huru dan Hara pada saat diperkenalkan kepada publik. Itu lagi lucu-lucunya benar-benar. Di satu sisi juga siapa yang menamai Huru dan Hara ini Benar. sebenarnya? Siapa? Apa yang melatar belakangi? Kenapa sih? Atau mungkin ada sebuah kejadian Nah. apa yang akhirnya membuat inspirasi namanya itu Huru dan Hara gitu, Kang? Kami belum mendapatkan update sampai ke sana, tapi kemungkinan ya, karena waktu itu ada dualisme dan juga ada semacam konflik yang terjadi di kebun binatang. Mungkin akhirnya disematkanlah nama pada mereka. Dari tadi sih di kepala saya sudah berkata seperti itu, Kang. Tapi ya terima kasih sudah menyampaikannya ke kita. Jadi bisa jadi karena itu ya. Karena Bisa lagi ada jadi. huru hara di kebun binatangnya kemudian Ya, dinamakanlah seperti itu. Tapi Ya memang doanya nggak benar. Juli Agustus 2025 banyak lah yang memang bikin gitu Iya Hara lagi. ya. Baik, ini kita mau membahas juga mengenai ya matinya Huru dan Hara juga gitu. Dan diduga sebetulnya dugaan awalnya adalah karena terjangkit virus gitu, atau mungkin apa yang bisa dipaparkan sementara Kang sama detikers yang ada di rumah? Ya, jadi informasi sementara memang terutama dari Balai BKSDA Jawa Barat ini karena terjangkit virus yang namanya saya agak lupa nama lengkapnya. Panleukopenia. Panleukopenia, betul. Itu adalah salah satu informasinya dari Balai. Ini adalah virus yang memang biasa menyerang ras kucing besar ya. Singa, harimau dan segala macamnya begitu. Nah, virus ini berdasarkan informasi sementara dari Balai bahwa ini dibawa langsung oleh indukannya. Jadi sebagai informasi Edo dan Eiza bahwa Huru dan Hara ini dua anak harimau benggala yang lahir di Bandung Zoo dari induk pasangan yang namanya Syahrukan dan Jelita. baik. Syahrukan itu umurnya 22 tahun, sementara si Jelita 4,5 sampai 5 tahunan begitu. Nah, ternyata memang informasinya dari Balai bahwa keduanya ini terjangkit virus yang dibawa oleh indukannya, terutama Jelita begitu. Nah, Hara itu meninggal terlebih dahulu pada Selasa kemarin, mati terlebih dahulu Selasa kemarin, dan memang informasinya ini kami dapatkan itu dari pesan berantai ya, dari beberapa informan di dalam, dan pada Rabu itu dikonfirmasi langsung ke Wali Kota Farhan bahwa saudaranya si Huru ini dinyatakan telah melewati fase kritis sampai 48 sampai 72 jam waktu itu. Keduanya Bahkan berarti kondisinya sudah matinya dinyatakan di bulan Maret ini, Kang? tidak jauh. Jadi si Hara dulu yang mati di hari Selasa, Huru saudaranya itu mati di hari Kamis. Kemarin gitu ya. Dan keduanya Nah, memang hari Rabu itu sempat dinyatakan kondisinya membaik si Huru yang terakhir mati itu hari Rabu. Tapi ternyata Kamis kondisinya sudah tidak tertolong lagi setelah memang mengalami beberapa kondisi karena virus si Panleukopenia itu sendiri. Berarti memang keduanya juga mati di lokasinya udah di Bandung Zoo gitu ya, nggak sempat atau mungkin Dilarikan ke klinik kemana misalnya. gitu. Iya. Dan kemudian juga dari kabar yang kami dengar juga memang diketemukan oleh petugas yang sedang piket gitu ya. Atau sebetulnya sudah sempat tepatnya ini memang ketahuan pada saat pergantian tiket, Eza. Pada saat pergantian tiket. Jadi sebetulnya berdasarkan penuturan Balai BKSDA, Huru ataupun si Hara ini sudah mendapatkan penanganan secara maksimal begitu dari tim dokter rumah sakit hewan BKSDA dan juga tim yang lain, hanya memang tidak bisa diselamatkan keduanya. Ini jadi penasaran kondisi sama fauna yang lain di dalam Iya, kebun binatang betul. karena ada huru hara di dalam kebun binatang ini Benar. yang telah menimbulkan huru dan hara juga meninggal dunia. Mati Bagaimana ya. kabar dengan satwa lainnya saat ini, Kang? Apakah ada informasi yang diterima sejauh ini terkait kondisi satwa-satwa di dalam? Ya, jadi sebelum memang muncul kabar kematian si Huru dan si Hara, selama penyegelan oleh Kementerian Kehutanan, nasib ataupun kesejahteraan si satwa yang di kebun binatang Bandung ini sendiri, itu dipastikan semuanya memang terjamin oleh Kementerian Kehutanan. Bahkan sama Pemkot Bandung juga
itu menjamin bukan hanya kesejahteraan satwanya sendiri, tapi juga pegawainya pun masih tetap dijamin kesejahteraannya. Nah, kemarin kami sempat setelah memang liputan ada kabar si Huru ini mati, kami sempat berkeliling di sana sepintas. Memang agak sedikit kontras ya, kondisinya agak ada perbedaan bahwa beberapa satwa yang terlihat ini makin kurus, tapi memang sampai saat ini informasi yang kami terima masih dijamin semuanya kesejahteraan satwa, pakan dan yang lain-lain itu memang masih disediakan oleh kementerian maupun dari pemerintah Kota Bandung begitu. Baik. Dan tentunya ya karena ada kejadian ini juga BKSDA juga angkat bicara gitu ya. Nanti hari Senin akan ada preskon yang akan setidaknya memberikan clarity gitu ya. Walaupun mungkin juga prahara dualisme ini mungkin juga nggak akan bisa secepat itu gitu diselesaikan. Tapi yang jelas di hari Senin ini kita akan dengar apa aja Kang kira-kira rencananya? Kalau dari BKSDA memang sepintas paling hanya akan menyampaikan soal penyebab kematian begitu dan memang apa yang terjadi terhadap si Huru dan si Hara ini. Tapi memang informasi sementaranya ini kondisinya memang karena si virus panleukopenia sendiri itu menyerang sel darah putih lah begitu terhadap ras kucing besar ya, sehingga memang mengakibatkan mereka ini mengalami kondisi semacam kayak diare, muntah-muntah, bahkan terakhir sampai fesesnya itu keluar darah begitu Aiza. Sian, aduh ini di foto yang lagi Digendong. ditayangkan, iya lucu Lucu banget banget, ya. iya benar. Digigit tetap sakit sih tapi. Tapi kayaknya belum numbuh gigi. Udah numbuh Gigi enggak? susu. Kalau Udah gak sih udah ya. kalau Taringnya udah. belum. Udah. Ya gigit juga nggak apa-apa lah, masih kecil. Anyway Kang, soal bagaimana Sian. nasib dari kebun binatangnya sendiri, apakah sudah ada informasi mungkin dari Pemkot sebagai penanggung jawab juga ya soal nasib kejelasan dari masa depan kebun binatang Bandung ini sendiri Kang? Ya, karena sekarang masih disegel oleh Kementerian Kehutanan dan akhirnya penanggung jawabnya sekarang diserahkan kepada pemerintah Kota Bandung. Bandung Zoo ini memang ditargetkan bulan depan, Edo dan Iza, bahwa bulan depan April itu Pemkot akan menunjuk sebuah tim ya, supaya memang untuk merumuskan bagaimana tim ini nanti merumuskan siapa pengelolanya ke depan. Dalam arti berarti mulai April ini nanti bisa akan kelihatan begitu siapa pengelola ke depan yang akan ditunjuk oleh pemerintah Kota Bandung melalui tim teknis yang dibentuk tadi. Kak, kalau boleh jelasin sedikit background sebagai landasan informasi kita soal dualisme yang dimaksud tuh kayak apa sih Kang? Ya, jadi memang selama ini kan, jadi munculnya itu muaranya adalah pada saat pemerintah Kota Bandung mengklaim lahan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo ini sebagai lahan ataupun aset milik daerah. Sehingga waktu itu muncullah pernyataan tegas dari Pemkot bahwa pengelola Bandung Zoo, yaitu si Yayasan Marga Satwa Taman Sari ini menunggak utang bayar pajak ataupun sewa lahan begitu, itu hitungannya kalau tidak salah 20 sekian miliar lah. Nah waktu itu akhirnya dilakukan proses-proses untuk pengamanan aset begitu, sehingga memang muncul akhirnya di internal yayasannya sendiri muncul dualisme, yaitu waktu itu yayasannya petingginya sendiri bahkan terjerat kasus korupsi Edo, ada salah satunya 2 orang petingginya itu terjerat kasus korupsi dan sekarang memang pada saat itu terjadi dualisme orang-orang yang memang mengklaim sebagai bagian dari yayasan tersebut sebagai pengelola Bandung Zoo. Nah dari sanalah akhirnya muncul dualismenya berkepanjangan, bahkan Wali Kota Bandung pun sepertinya melihat untuk pengamanan aset ya, Wali Kota ingin supaya dualismenya diselesaikan dulu begitu, supaya beres ketika Bandung Zoo mau dibuka kembali kepada publik, ya tidak ada dualisme lagi di kepengurusan yayasan tersebut. Tapi upaya penyelesaian dari kedua belah pihak seperti apa Kang? Itu selalu menemui kegagalan Eza. Tidak pernah ada titik temu, bahkan berita terakhir kami pada saat Agustus 2025 itu sempat ada bentrokan
yang memang cukup mencekam ya di Bandung Zoo waktu itu Iya, iya. pada saat itu. Emang dualisme nih bikin masalah ya memang ya. Karena yang Nggak gak bikin masalah Dua Lipa ya. Iya betul. Dua Lipa mah bikin Lagu. hiburan ya jadinya. Anyway, semoga cepat segera selesai Iya, masalah-masalah ini ya. betul. Pemerintah Kota Bandung juga punya solusi yang efektif gitu untuk bisa menjalankan kembali Bandung Zoo ini, karena pasti satwa-satwa di sana juga butuh banyak dukungan dari masyarakat juga tentunya ya, nggak cuma dari APBD juga. Jadi Betul. kita berharap banyak lah untuk segera bisa diselesaikan permasalahan. Itu dia ya. Ya sebagai salah satu buktinya adalah sebetulnya ya kebun binatang terutama juga buat anak-anak sebagai satu medium lah ya pembelajaran belajar. juga gitu. Kemarin kan sempat apa ya cukup heboh juga ketika Bandung Zoo ini sempat dibuka lagi untuk masyarakat gitu Itu ya. dibuka Itu lagi tuh pas lebaran ya? antusias. Enggak, Oh, Pak. Nataru. Oh Nataru, Nataru, berarti betul. lebaran kemarin tutup. Sudah tutup dari Tutup. Februari. Iya, tutup. gua kira setelah Februari akan ada dibuka Nggak lagi. ada, nggak ada. Ya di libur Nataru itu ya, maksudnya antusiasme masyarakat dan sebetulnya masyarakat juga punya willingness kok untuk membeli tiket Iya. gitu ya dan segala macamnya juga gitu. Jadi sebenarnya sayang banget dan lahannya tuh juga apa ya? Adem gitu kan di sana tuh sebetulnya Sih. juga satu daerah yang masih cukup lebat pohonnya seberang-seberangan sama ITB. Oh iya, Gitu. kampus Pak Purbaya. Betul. Dan juga jangan lupa jajan di Gelap Nyawang. Betul Ibaratnya ya? Bandung Zoo itu ibaratnya Bandung Zoo itu udah jadi ikon Betul. ya, ikonnya masyarakat Bandung begitu Aiza, ataupun masyarakat yang ada di sekitaran sini. Bener. Nanti mungkin kalau untuk harimau-harimau lainnya juga ya kalau ada orang nggak begal kasih makan aja di harimau itu biar gendut-gendut lagi harimau di sana. Termasuk harimau yang kemarin suka nyasar ke pemukiman warga itu juga ya. Kan di Jawa Barat juga kan Jawa itu. Barat juga Iya. gitu. Ya Banyak harimau di Bandung mah banyak Tapi maung. please kalau ada lagi harimau yang baru lahir, Kang juga kita titip agar namanya tidak menitipkan doa yang tidak baik gitu ya. Saran dari kami boleh dikasih nama Tralala Trilili Atau senang dan riang. Ya, Jangan gitu. huru hara. Jangan huru hara lagi ya. Kasihan itu Boleh beda nanti nasib. disampaikan. Siap, Kang. Beda nasib sama Silent. Tahu Silent nggak? Selen siapa? Itu harimaunya Alshad. Oh. Iya. Kalau itu kayaknya Oh iya, sejahtera. si Huru dan Syara ini memang berdasarkan informasi yang kami peroleh memang ada ikatan darah lah dengan Saudara. si Esan Dengan Salen ya, Esan itu? ya. Oh, Oh, ada iya. Esan. Esan. Oh iya, itu kan Esan, Benggala iya. juga ya. Oh, Ya, tuh. jadi dari Syahrukan itu ke Esan kayak pamannya lah, paman si Huru dan si Hara lah. Kalau Wah. Kajol tantenya. Tuh mirip juga tuh itu kan Syahrukan, Esan, Huru Hara tuh semacam kayak Alshad sama Raffi Ahmad. Oh iya bener. Ini juga ya, Saudara. afiliasi bener. Saudara juga Ya tuh, udah. tapi bisa beda nasib nama Huru Hara nih kasihan. Jangan lagi lah nama-nama yang aneh-aneh itu ya. Anyway, Iya. Kang, terima kasih banyak Kang Rifat untuk informasinya. Sami-sami. Ini Bandung agak adem ya sore ini ya. Adem terus dong. Alhamdulillah. Adem terus ya. Adem. Soalnya kan Alhamdulillah. lagi El Nino katanya. Oh, Jadi iya. kali aja Bandungnya panasnya udah kayak Karena Surabaya. kan masih sekarang. sama Lale Ilman. Oh, iya. Ya udah, Kang Rifat, makasih banyak sekali lagi. Selamat bertugas kembali. Selamat Hatur sore. nuhun, Hatur selamat nuhun. sore. Selamat Titip sore. salam untuk rekan-rekan Detik Jabar lainnya. Huru Hara binti Sahrukan. Gua yakin banget sih itu kalau ditarik lagi ke keturunan-keturunan yang lainnya ada Kajol di situ Bener. sama Amitabh Bachchan. Di Tuh kan, nama keluarga Kabi saudara. Kusi Kabigam. Saudara tuh sama si Sama ini ya. Essence. Itu kan bukannya Seven. harimaunya si Alshad itu ini ya, albino. Oh gitu ya. Oh, Yang putih ada kan? yang ya, Oh, ada tapi juga gua yang enggak. ada yang albino, ada yang Nah enggak. si Elsan ini, Nah, gua nggak hafal namanya. tapi bukan yang albino, yang keturunan si Huru Hara ini. Kan lo ini. Gua cuman lihat, gua cuman inget yang punya harimau dia lah. Kan Udah lo pokoknya. bestie sama Tiara, coba tanya deh. Masih gak sih? Jadi gosip.
Yang putih namanya Selen. Nah, Tuh. nah si Selen ini yang sama si Huru Hara. Nggak tahu juga Bukan ya. Esan katanya Esan, Kang. oh ya tadi Rifa Esan ya, tadi benar. Esan. Tar dulu nih ya. Nah, yang albino itu adalah Namanya Selen. Selen. Hah? Kalau malam-malam jadi Silent Night. Kalau diem terus namanya jadi silent treatment. Guys, kita break dulu ya. Kita selesaikan tawa kita, tawa detikers juga boleh diselesaikan dengan hidangan kudapan yang sudah tersedia. Sore hari ini kita akan balik lagi abis ini dengan editorial review. Ada nggak sih? Kita punya the hat trick. Nah, punya The Hat Trick nanti detikers. Sesaat lagi, tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Aku punya kabar baru buat detikers semua. Wow, kabar gembira untuk kita semua. Ini gak gembira justru. Oh, bukan gembira. Karena belum digantung kita. Wow, sampai kapan kau gantung cerita cintaku? Bahas apa Pak? Ya bahas mengenai kondisi terkini. Kebijakan WFH jadinya seperti apa Pak? Pokoknya akan ditetapkan bulan ini. Kapan Pak? Bulan ini tinggal berapa hari kan? 4 hari lagi Pak. Ya jadi masih ada waktu. Terima kasih. Itu adalah obrolan Antara wartawan dengan coba tebak. Pak Purbaya. Salah. Bukan Pak Prabowo. Bukan. Gue tahu itu. Nada-nadanya. Bukan Let Call Teddy juga. Oh ya. Bukan. Pak Airlangga. Menko Perekonomian. Oh, Pak Erlangga Hartarto dengan wartawan. Dengan wartawan. Jadi kebijakan WFH-nya gak jadi diumumin hari ini kayaknya. Ya, tapi akan bulan ini. Bulan ini sisa 4 hari lagi. Ya, Tapi kan tunggu aja. weekend. Iya, weekend kita kerja juga. Wartawan kan? Enggak semuanya. Wartawan dan pemerintah. Oh iya. Iya. Ya udahlah, kalau begitu kita nantikan aja seperti apa. Nantikan saja. Gitu, ya kan. Mau hari Senin, mau hari Rabu, mau hari Jumat. Kita tebak-tebakan. Salaman. Gua hari Rabu. Gue Jumat. Oke. Walaupun gue voting hari Rabu ya, tapi feeling gue ditetapkan hari Jumat apa? Oh enggak, justru kalau bicara soal ekonominya paling kecil, dampak ekonominya paling kecil tuh hari Jumat. Iya. Iya, maunya yang bisa dampak ekonomi terkait penghematan energi ini ya. Karena mungkin takutnya kalau Jumat nanti orang bablas jadi keluar kota. Betul. Secara pertumbuhan ekonomi betul mendukung karena orang lagi jadi jalan-jalan, jadi keluar uang, jadi pay later. Ningkatin Tapi kredit. secara energi malah jadi nggak sesuai tujuan Iya, utamanya. kontradiktif jadinya. Kenapa bos? Gimana Mas? Apa yang dibutuhkan, Apa yang perlu disiapkan seseorang saat akan menjalani WFH? emergency blanket. Siapa tahu Di mana di Gunung Papandayan? Gimana? ketika WFH ya internet lah. Benar, internet. Ini family 100 ya. Poin Jadi kita tertinggi. main kuis ya. Oh. Oke, gue internet pertama di posisi berapa? Gadget yang memadai. Iya, bener sih. Iya kan, gadget yang memadai. Ransum. Transportasi umum. Bukan. Makanan, minuman. Oh. Obat mah. Soalnya dalam mode hemat ya. Apalagi. Tapi kalian butuh. Kalau aku Iya. kasih sendirian, Ini aman. mau masuk iklan nih produk nih. Ezet sendirian juga. Earphone. Mengurangi noise.
Oh, anak kecil keluar masuk ya. Ya yang penting kalau lagi rapat meeting Zoom nggak usah pakai filter yang aneh-aneh aja. Biar gak jadi imroatus. Heeh. Iya benar. Ya. Perlu ini juga nggak penutup kamera. Jadi penutup kamera, jadi Kan barangkali udah kita bisa belum turn siap. off kameranya. Iya, tapi kan kadang-kadang suka nyala langsung gitu pas mau join kayak Oh, ya bisa juga penutup kamera Ya, pakai. gitu. Menurut Detikers apa yang harus disiapkan ketika nanti akan WFH? Yang mungkin juga ya kalau itu kan kayaknya yang tadi kita sebutkan kan essentials ya. Ya, Mungkin Malik. maliknya. Mungkin yang lainnya gitu yang perlu Iya. juga disiapkan sama Detikers gitu. Ya, Oh, pokoknya iya. ditunggulah Detikers pengumumannya di Detik Finance pokoknya. Betul. Instagramnya @detikfinance official. Kalau ternyata memang kata pemerintah WFH-nya tuh hari Senin atau hari Jumat. Nah, buat kamu yang kerjanya di Jakarta bisa nih kerja dari Woody Super Ice Cream. Nice, katanya itu es krim legend ya. Benar, jadi dia lebih tua daripada Woody Woodpecker. Jadi Woody Tawan Super banget Ice Cream. umurnya. Tapi gue nggak tahu loh, maaf banget. Serius ketawa Nggak itu? tahu. Oh, gue tahu Woody Woodpecker. Oh, Tapi gue nggak tahu Woody si es krim ini, iya, gue juga nggak tahu, jujur. Bukan orang Depok soalnya. Nah, kalau kamu kan di luar pulau. Ya, Kalau kan bahkan di dalam pulau pun nggak tahu kan. iya, kalau aku Kurang kan jauh kayak kamu lahir-lahir mainnya. gelato ice cream. Udah kayak Aice. all you can eat. Kenapa dia ini? Jadi Detikers, jadi Woody Super Ice Cream ini memang satu merek es krim yang cukup legend lah ya, udah ada dari zaman mama papa kita lah gitu. Nah, terus sempat terhenti lah si pabrik es krim ini akibat COVID-19 juga. Jadi memang era 80-an, 90-an, 2000-an awal nih Woody Super Ice Cream itu cukup jadi satu merek yang populer juga. Si Taman Woody atau Woody Super Ice Cream ini adanya di Cilodong antara Jalan Raya Bogor di Depok, Jawa Barat. Paham? Nah, habis gitu si Woody Super Ice Cream ini tuh sebetulnya bukan cuman pabrik atau jualan es krim aja, tapi sebetulnya juga di situ ada area taman bermainnya lah ya, gitu. Oh, one stop entertainment. One stop entertainment, tapi ya emang jangan mengharapkan kayak playground zaman sekarang Iya, ya. Tetaplah ada ayunan, ada perosotan, tapi kayak taman bermain yang Ini Kidzania nostalgia. versi light ya. Zaman orang tua kita lah gitu. Iya, Tapi iya, tetap memberikan kesan nostalgic yang gak kalah serunya juga gitu. Kalau beruntung nanti pas lagi ke sana ketemu sama Ayu Ting Ting. Bener. Ya kan, sama siapa nama anaknya? Eh, Bilqis. Bilqis. Ya Allah, Sayangi lindungi Bilqis. Ya itu, gue penasaran tapi sih Iya, sama iya. rasanya karena kata orang-orang banyak sih si Woody es krim ini memang sangat legend di masanya dan ketika ini kembali hadir mereka excited untuk nyoba. Gua pun yang belum pernah nyoba sama sekali juga cukup excited juga. Mungkin kapan-kapan kita bisa undang dari perwakilan Woody untuk datang ke sini Betul. untuk bawa es krim Banyak. sebakul. Dan ini juga memang Enggak dong. dibuatnya juga sama seorang chef yaitu adalah Woody Haywoodin. Serius. Woody Haywoodin. Rudy. Yang nyahut yang sebelah sana jadinya ya, Rudy ya. Iya. Oke. Kita undang Woody Woodpecker. Iya kan? Bener. Selain juga di situ ada toko ice cream, di situ juga ada salon juga. Woody Hadisuwarno. Cukup ya kata gua. Atau mau rule of three nih? udah gong dua-duanya. Iya. Claim self claiming. Selain mau ngundang Woody, kita juga mau undang dengan terbuka rekan-rekan dari member Avenged Sevenfold. Siapa tuh? Wah, Wah, siapa tuh? siapa ya nama-nama personilnya ya? Iya lagi. Kenapa harus Avenged Seven? Karena kan mau datang katanya, mau Oh, diundang, iya. mau come back. Oh. Tuh, kalau Laura udah datang duluan migrasi dia dari California sana. Oh, pasti yang gede di warnet nih. Yo, Dear God.
the only thing I ask. Oh iya. Mau datang lagi katanya. Soalnya ada unggahan dari Revel Entertainment yang bikin kepo. Karena katanya sih Avenged Sevenfold nih gitu. Ternyata BTS yang dibawa. Udah BTS emang mau BTS bakal konser ya? confirm di akhir tahun katanya Desember juga. Behind the scene. Semua film. Beda BTS. Di momen ini gue merasa sangat bodoh sih. Gitu. Tapi dinantikan aja karena memang belum ada konfirmasi juga dari Revel Entertainment Iya. mengenai apa sih sebetulnya maksud dari kelawar-kelawar itu. Siapa tahu yang lain ya. Oh, udah nge-tweet Nightmare dia. Siapa tahu ada band lain. Ini kali Black Sabbath. Kan kelelawar juga kan. Oh ya. Yang dimakan sama Ozzy tapi. Oi. Tapi nggak ada. Tapi yang Nightmare Blood sih. oke sih. Wah, semangat banget, Mbak. Kita sebagai darah muda. Wis. Kita juga mendukung apabila Revel mau membawa Young Blood ya. Young Blood. Young Blood. Yang Blood yang vinilnya ada darahnya bloodnya, itu kan. Iya, bener gitu. Bisa. Setuju gue, dia Gen Z banget juga. Dia juga menang Grammy kemarin Best Rock Album ya. Betul. Mengalahkan From Zero-nya Linkin Park. Linkin Park, betul. Mengalahkan Spirit Box juga. Spirit Box juga. Tetapi selain Avenged Sevenfold kan juga ada beberapa artis lain yang sudah terkonfirmasi ya. Efse katanya juga mau datang Dia kan? ada angka-angka semua ya. Iya lagi. Sevenfold, A7X, F3, F4. Alt F4 ya. Jadi Iya. exit. Bener. FC juga mau datang ke Jakarta. Mau. Oh. Pengumumannya nanti 31 Mei. Tapi sedih ya. 31 Itu Maret. udah gak ada barbecue-nya. Kan emang gak masuk dia kalau di Efse. Ya tapi kan itu maksudnya the girlfriend. Iya sih. Iya kan? Maksudnya Iya. kayak Vanessa Wu. Siapa lagi sih namanya? Ayo. Fixo. Iya kan? Vicky Shu. Fixo. Fixo apa sih lagunya? Mari dansa dengan Bukan. Itu Aura Aura Kasih. Bahasa Pantun dong. Ya sudahlah. Pokoknya selamat datang untuk artis-artis tadi. Mudah-mudahan beneran datang ya karena kondisi lagi nggak baik-baik aja. Mudah-mudahan semua benar. terrealisasi dengan lancar. Amin. Kita ke jalanan dulu. Jalan-jalan mencari papeda. Cakep. Tentu saja kita akan menyapa Brigadir Denada. Selamat sore Brigadir Denada. Selamat sore Edo, Iza, dan selamat sore Detikers. Halo, selamat sore. Masih di Semarang kayaknya nih. Cukup cerah juga ya, Iya. suasananya di sebelah sana juga. Ini Masih dilihat dari mukanya sih habis makan mochi kayaknya. mau titip mochi Semarang ya. Baiklah Brigadir Denada karena tentunya juga masih dalam Kebetulan saya lagi ada di Serang. ngarang lu. Ya kurang MA-nya doang. Kan kalau ada MA jadi Semarang. Ya, itu namanya misleading. Di Serang ternyata, iya. Baiklah kalau begitu, karena masih dalam rangkaian juga operasi ketupat ya. Jadi langsung saja dengan laporannya, langsung dari Serang, Brigadir Denada, silakan. Ya, terima kasih Edo, Eza, dan selamat sore Detikers yang melaporkan situasi lalu lintas terlangsung dari Serang, Banten, di mana dapat kita lihat bersama sore hari ini. Lalu lintas dari arah Jalan Veteran yang akan menuju ke arah Jalan Sudirman dalam situasi ramai lancar, namun sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Antrian panjang kendaraan sepanjang 150 meter belakang traffic light dan selepasnya masih mengalami perlambatan. Lintas dari arah Cilegon yang akan menuju ke arah Serang maupun dari arah sebaliknya dalam situasi ramai cenderung tersendat, dan juga sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang arus balik menuju ke arah Jakarta. Dan pergerakan kendaraan arus balik Lebaran 2026 di wilayah Kota Serang mulai menunjukkan peningkatan sejak Kamis 26 Maret 2026. Beberapa kendaraan terlihat di sejumlah ruas utama meski secara umum kondisi lalu lintas masih terbilang terkendali. Lonjakan volume kendaraan tampak di jalur-jalur strategis seperti Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman hingga beberapa ruas jalan protokol dalam kota.
dan sepeda motor dan mobil pribadi mendominasi arus kendaraan yang bergerak menuju arah Jakarta dan sekitarnya. Kepadatan juga sempat terjadi di titik-titik persimpangan terutama di kawasan Pakupatan yang menjadi jalur penghubung Serang Jakarta. Situasi arus balik sejauh ini masih dalam kondisi aman dan terkendali dan peningkatan volume kendaraan belum berimbas pada kemacetan yang signifikan. Kemudian untuk para petugas juga sudah disiagakan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis mengikuti koordinasi dengan Satlantas Polres Serang Kota. Dan berdasarkan juga informasi yang kami dapatkan, masih tersisa sekitar 51% pengguna jasa ASDP yang belum kembali dan potensi lonjakan dalam waktu berdekatan menjadi perhatian utama. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ASDP juga memperkuat pola operasi skema tiba bongkar berangkat guna mempercepat perputaran kapal saat kepadatan meningkat. Pengendalian arus kendaraan juga diperkuat melalui sistem delaying dan pengalihan arus di sejumlah buffer zone di strategis di Merak. Pengaturan dilakukan melalui rest area kilometer 43, kilometer 68 serta jalan lingkar selatan atau JLS. Sementara di Bakauheni, titik penyangga mencakup rest area kilometer 49B, KM 20B, Terminal Gayam, dan juga untuk memastikan distribusi kendaraan tetap terkendali dan tidak menumpuk di pelabuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pengguna jalan atas kepatuhan pengguna jalan terhadap rambu lalu lintas turut mendukung kelancaran perjalanan. Pengendara disarankan tetap waspada dan menjaga jarak aman mengingat volume kendaraan yang cukup padat di beberapa ruas tertentu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan Instagram di @ntmc Korlantas Polri. Demikian Brigadir Denanda melaporkan langsung dari Serang, Banten. Stop kecelakaan, stop pelanggaran, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi kembali ke Edo dan Iza di studio. Silakan. Terima kasih Baik. banyak Brigadir Denada untuk laporannya live langsung dari Serang. Dan tentunya karena sudah melaporkan juga operasi ketupannya juga dari Serang, kita ucapkan Serang Heo. Sarang heo. Terima kasih Soalnya selamat Brigadir sore. Denada mirip orang Korea, Iya. ya kan? Itadakimasu. Jepang ya. Jepang. Selamat makan lagi. Terima Selamat kasih bertugas banyak. kembali Brigadir Selamat Denada. sore. Terima kasih. Makanan Korea apa yang lo suka banget? Gue gak into sama makanan Korea. Kemarin kita makan Korea loh waktu bukber. Kalau gak ngeliat muka gue tertekan. Pisirma. Tapi I love ayam kayak chicken wings-nya Korea gitu. Soalnya Korea tuh makanan-makanannya cenderung Merah-merah banyak itu. minyaknya. Nah gue kalau kena minyak banyak pusing. Oh. Makan gorengan lebih dari 2 biji tuh gue pusing tuh. Wah, ini tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Atau tergantung minyak yang dipakai juga kali ya. Minyak Kalau wangi. minyak wangi kan. Lebih pusing. Jangan dua habis. Pusing Atau- juga 2 semprot. Iya, minyak kayu putih gitu. Bener. Oh, gue tuh suka makanan Korea, tapi kayak gak bisa terlalu sering kali ya. Karena menurut gue kayak gak tahu. Mahal. Itu dia. Indis ekonomi ya. Bener. Kimbap enak sih. Kimbap tuh yang nasi kan. Yang kemarin yang Sushi. kayak sushi bener. Iya. Gue suka yang bumbu merah-merahnya itu. Bumbu apa ya namanya? Bumbu pernikahan. Mujiga. Bukan, itu Mujiga nama merek ya. Gua tahu kenapa lo tiba-tiba kepikiran Korea juga. Kenapa? Pasti gara-gara masih terbayang-bayang Shin Tae-yong ya. Lo belum move on ya. Move on dong Za. Kita udah punya yang baru Gara-gara tahu. Sintayong. Gara-gara STY. Kahita tahu. Gue jadi lupa liriknya. Enggak lah, kita Iya. harus sudah move on juga karena tentunya ini jadi satu momentum, walaupun ya bukan kerja sendiri sih ya, tapi hari ini tuh juga jadi satu momentum pembuktian juga untuk pelatih timnas yang baru juga, yang tentunya juga ya kita pengen lihat lah strategi apa yang akan dihadirkan di lapang hijau Betul. Pak oleh John, Pak John. bukan pantau ya. Kita bakal ngobrolin ini detikar sekarang kan hari ini juga Timnas Day dan pertandingan pertama untuk FIFA Series. Kira-kira pembuktian seperti apa yang akan dihadirkan oleh Pak John dan kawan-kawan ini dengan seragam barunya juga nanti kita akan ngobrolin bareng sama
Detikinet. Bukan dong. Tentunya kita akan hadirkan Detik Edu. Wah, bukan juga dong. Tentunya kita hadirkan Detik Sport. Iya dong. Habis ini Detikers ya. Kita akan bahas soal FIFA Series. Yes. Persahabatan. Bersama dengan The Hat-Trick. Ya. Sesaat lagi hanya di Detik Sore. Nggak cuma ore-ore. Sekarang aduh lama. Prit, prit, prit. Welcome back to the Kaget Hat-Trick. To the Hat-Trick from Yes. Detik Sport and Detik Sore. Partnership Iya. in the house. Partnership, collaboration. Yang tentunya hari ini akan membahas sebuah perhelatan seru. Seru bingit. FIFA Ya. Series. Akhirnya kita nonton Timnas Day lagi ya. Benar. It's been a while. Benar, Dan benar. dengan pelatih yang baru, juga dengan pemain-pemain baru rasa lama atau pemain lama rasa baru juga akan kita lihat nanti. Jadi sangat seru pasti untuk menyaksikan pertandingan nanti. Makanya kita hadirkan The Hat-Trick hari ini spesial untuk Timnas. Dan tentunya juga kita sudah bersama dengan dua pemain dari Saint Kitts juga hari ini ya. Betul. Mereka yang juga sowan Yang ke- keluar dari daftar pemain yang dibawa ya. Benar, katanya kayak mending ke The Hat-Trick Detik aja, bener. Gitu. Bajunya belum kering. Bajunya belum kering. Kasian banget. Enggak dong. Hari ini edisi spesial The Hat-Trick ya. Tentunya juga bersama dengan ada Mas Ibam Hariri dari Punit Halo, Sepak Bola halo, juga. halo, selamat sore. So, welcome Mas Ibam. Mhm. Terima kasih sudah bisa diajak ke sini. Jangan kaku-kaku banget. Iya. Kita lus aja di sini ya. Di sebelahnya udah ada yang Wih. sangat tampil ceria. Ceria hari Cerianya ini. pakai H. Iya, Ceria. cowok klepon kan. Cowok klepon. Gue tadi mau bilang maca loh, Oh, pada maca, maca bisa. seremonial Oh ini edisi warna lebaran tahun ini ya? ya. Benar. Bukan Sage ya kalau ini ya. Bukan enggak sih ya. sih, kayaknya Eh, nggak tahu ya. hijau Gue stabilo taunya sih. yang tahun ini cuma gamis bini orang doang soalnya. Warnanya bisa jadi ada juga ya. Mas Lukas Mas Aditya. Lukas hari ini hadir juga ya. Dan tentunya kita mau membahas soal misi persahabatan. Yes. Misi kita mau bersahabat nih di satu perhelatan FIFA Series juga. Ini sebenarnya satu pertandingan yang sebetulnya jadi menarik juga karena ya maksudnya kita kayaknya butuh timnas di lapangan lagi gitu ya untuk kayak bisa ya selain kita emang senang aja gitu ya ada pertandingan dari timnas termasuk juga satu momen untuk menunjukkan kayak apa nih strategi yang ditunjukkan sama John Hartman alias si pelatih barunya juga gitu. Tapi Mas Ibam aku Ya. mau di walkthrough dulu soal si FIFA Series ini. Kenapa FIFA Series ini menjadi satu pertandingan yang harus dianggap penting lah sama timnas juga gitu. Yang pertama memang kalau kita ingat ke belakang-belakang kan tidak semua tim yang lolos ke Piala Dunia itu mengambil jatah FIFA Match Day-nya ketika FIFA Match Day itu keluar. Jadi ada beberapa federasi negara yang emang udah kalau nggak lolos Piala Dunia nggak ada turnamen lagi udah vakum aja gitu. Nah jadi dengan adanya FIFA Series ini membuat setiap negara tersebut dipaksa untuk tetap berpartisipasi di FIFA Match Day. Dan bagi negara-negara yang memang cukup jauh kualitasnya untuk bisa menjangkau Piala Dunia dan lain-lain, sebenarnya ini menjadi ajang yang bagus untuk ini ya mendapatkan legitimasi bahwa tetap ada prestasi kok yang bisa diraih di setiap level negara-negara tersebut gitu dengan cara menjadikan ajang persahabatan dibalut dengan rasa resmi gitu. Jadi mini turnamen seperti itu ya. Jadi memang secara konsep visi bagus karena kan FIFA Series ini nggak cuma terjadi di Indonesia, ada juga di Azerbaijan, di Sierra Leone kalau nggak salah dan beberapa negara yang gagal lolos ke World Cup USA itu berpartisipasi, salah satunya Kamerun gitu kan. Ada di Rwanda juga kan ya. Betul, Nah, di ada- Rwanda bahkan ada beberapa tim, nggak cuma 4 tim. Ya, Rwanda dan lain negara-negara kuat di Afrika juga pada akhirnya berpartisipasi. Jadi secara konsep visi bagus dan yang paling penting ini bagi Indonesia di POV saya adalah kan Indonesia ini dari dulu mungkin ya karena sebelum saya lahir pun belum pernah juara di level yang bagus nih. Iya. Belum yang paling bagus tuh SEA Games, tapi Iya. SEA Games kan kelompok under 23 gitu ya. Ya, di 91 kita masih pakai tim senior. Iya. Berarti setelah di era 2000 kita memakai Under regulasi 23. mengatur bahwa timnya timnas harus timnas umur U23. Dan SEA Games kan tidak under FIFA gitu. Jadi kalaupun itu menjadi satu kejuaraan,
ya bisa dikatakan non resmi. Sedangkan FIFA Series ini memang under FIFA langsung, ada apa ya, prestasi dan prestisenya. Maka kalau Indonesia bisa juara sih saya senang banget, karena minimal akan menyuntikkan mental juaranya ini loh bagi timnas ini. Kita yang berkali-kali bottling di turnamen gitu kan. Jadi memang kalau saya sih senang banget kalau ini bisa dimaksimalin sama timnas Indonesia gitu. True. Kalau merangkum Mas Ibam tadi, bisa disebut FIFA Series ini friendly match yang dikemas menjadi kompetitif. Iya, betul, iya, iya. iya. Jadi kan biasanya kalau friendly match ya udah ajang latihan Iya. atau ya udahlah halal bihalal ya sekalian gitu. Iya lagi. Bener banget itu. Suasananya habis lebaran nih gitu kan. Iya, Orat Mangun tuh nanti dia bakal gini-gini. Wajib. Sungkem ya. THR bagi THR. Tapi berarti juga kalau misalnya kita walaupun ini jadinya agak terlalu jauh sih, setelah kita lawan Saint Kitts dan juga ada pertandingan-pertandingan lainnya, nanti akan kemana lagi sih pertandingan ini, kan ada kejuaraannya? Enggak sih, kalau setelah ini ya udah selesai. Oh, FIFA sini Series aja ini berarti selesai. si Nanti series kita. ya di bulan kiranya Mei ya. kita akan ada FIFA Matchday biasa. Nah, di bulan Juli nanti kita akan menghadapi Piala AFF. Piala AFF ini yang bukan yang under FIFA yang masih Ya, ya. betul. Karena ternyata kemarin kan FIFA barusan meluncurkan FIFA Asian Cup. Nah, kemarin ada dugaan sebelumnya kalau ini akan jadi pengganti Piala AFF, ternyata enggak. Jadi beda, tetap Piala beda AFF ya. di bulan Juli Agustus, sementara FIFA Series di bulan September Oktober. Kalak-kalan ini miliaran. Ya itu yang bakal pusing sebenarnya I-League ya. Iya. Untuk menentukan Liga Indonesia musim depannya gitu. Karena ya itu terlalu berdempet. Dan sebenarnya kalau kita berbicara persahabatan yang dikemas jadi kompetitif, kan di Eropa sebelumnya ada Nation League. Iya, betul. CONCACAF juga ada Nation League-nya, bahkan CONMEBOL juga ada. Cuma Besok kan Asia juga ada. Iya, Asia juga ada kan. Nation League. Cuma kalau Nation League kan per konfederasi gitu ya. Nah, kalau ini memang multi konfederasi. Jadi kita bisa ketemu sama tim CONCACAF seperti Saint Kitts Nevis, dari UEFA juga ada Bulgaria gitu kalau ketemu di final, sama satu lagi Dominika ya. Ya, Jadi memang Kepulauan Solomon. Solomon, sorry. Jadi memang kalau nilai plusnya mungkin setiap negara di FIFA Series ini dituntut untuk mendapatkan kesempatan lawan bertanding yang jauh dari warna permainan negara tempat berasal gitu. Jadi kalau dulu Indonesia ketemunya Kamboja lagi, Timor Leste lagi, kalau sekarang agak jauhan Lebih dikit variatif lah gitu. ya. Betul. Ini kalau pada ditanyain juga pada nggak tahu dari mana nih negara Saint Kitts and Nevis ini kan. Iya. Dekat US kan? Iya, Iya. Karibia. Karibia. God bless Amerika kalau kata Bad Bunny. Tuh, tapi dia nggak nyebutin Saint Kitts and Nevis. Waktu itu. Bingung nyari yang rhymingnya sama apa. Iya ini. juga sih. Julukannya aja seru, Bro. Apa tuh? Apa? The Sugar Boys. Oh Sugar iya. Karena di sana kayak apa banyak Iya Tebu, ini banyak tebu. Betul, dulunya itu Iya kan? iya. perkebunan tebu ya. Iya. Perkebunan tebu, dan kan negara-negara Karibia sama kan. Kayak dia terus Saint Vincent Grenadines juga sama, Iya, terus iya, iya. banyak negara-negara yang memang penghasil tebu, dan ini tergabung di zona CONCACAF. Gabung sama, sebenarnya kalau di turnamen besarnya sama Kanada, Amerika, Meksiko. Kanada, Meksiko, Iya. tapi dia lebih ke Amerika Tengahnya sih Iya. ya. Negara kepulauan di Karibia itu. Jadi kalau misalnya dilihat di ubun-ubun mereka tuh ada banyak semut tuh di situ. Dan Ngumpul. ini sih Manisnya yang menarik alami adalah jumlah penduduknya itu cuma 46.000. Jadi Oh kalau iya. kalau semua disuruh nonton ke Buset, BK jauh masih banget muat ya. sih. Oh, Iya. semuanya Jadi Satu negara kalau di masih BK nanti ada 60.000, berarti udah melebihi Iya. jumlah total penduduk dari Saint Kitts and Ya Nevis. Allah, nggak boleh bandel tuh di situ, udah ketahuan tuh. Dibanding-bandingin Ketahuan langsung, anak bener. tetangga tuh. Benar. Tapi terlepas dari motif ekonomi atau motif uang di balik gelaran FIFA Series ini, memang ya pencinta sepak bola pasti akan selalu senang kalau misalnya ada tim kebanggaannya, kesukaannya bertanding gitu. Yeah. Thank God ada Indonesia di dalam FIFA Series ini, dan kali ini lawannya adalah Saint Kitts and Nevis. Kita mungkin boleh diingatkan, disegarkan kembali ingatannya soal Saint Kitts and Nevis ini, profil timnya tuh kayak apa sebenarnya? Kalau saya pribadi sih aku pribadi itu cuman inget Kit Kayonga Gams. Soal Saint Kitts and Nevis. Itu mantan pemain Sriwijaya FC. Oh, Yang ada. dulu dia bermain di Liga Indonesia sampai umur 42 tahun. Wow. Iya. Wow. Oh, mirip-mirip Dia Vincent masuk Gonzalez seninya tuh ya? di usia 38 tahun. Ya. I see. Dari Liga Semangat Hong Kong. guys, Iya. kita tuh masih punya banyak kesempatan ya kan. Umur masih panjang. Iya. Umur masih panjang, 38 Kalau soal tahun timnas, masih. iya. Wow. Nggak begitu banyak kedengeran sih seperti itu. Iya, iya, Jadi iya. kalau Jujur orang ya. Indonesia disebut Saint Kitts and Nevis pasti ingatnya Kit Kayonga Gams. Kayak betul. Iya. Dan kayaknya satu-satunya ya. sejauh Iya, ini ya, satu-satunya ya. Baru ada lagi yang pemain Semen Padang itu yang dari Saint Vincent Iya. Grenadines itu kan.
Jadi memang jarang ada pemain asal CONCACAF, CONCACAF, ya. khususnya Amerika Tengah Bahkan tuh yang kayak di main PlayStation juga nggak ada mereka tuh ya timnya ya. sini. Saya rasa nggak ada. Paling ada di FM mungkin ya, di FM ada. Enggak, kita ada. Ya di FM paling ada, di FM cuman Di FM ya ada, terbatas ya, lah. ya, ya. Iya. Dulunya ini Sankit and Naps ini jajahannya Inggris, maka nggak heran kalau banyak pemain-pemain yang akademinya dari Inggris pada akhirnya membela timnas gitu. Tapi di CONCACAF juga mereka tim yang nggak terlalu Ya di bawah di bawah Panama, di bawah bahkan Trinidad Tobago juga termasuk di bawahnya. Masih baru lebih saja bagus. Masih iya, lebih masih Trinidad lebih bagus. ya. Trinidad Tobago. Bahkan di 2025 pertengahan lalu mereka dibantai 6-0 sama Trinidad and Tobago yang secara kualitas juga tidak segemerlap 2006 ya. Iya. Jadi memang sebenarnya ini kalau bisa dikatakan tim pesakitan di Amerika Tengah juga bisa seperti itu ya. Iya, iya. Meskipun level Amerika Tengah secara physicality ya tetap tidak bisa dikesampingkan sih. Ya, secara genetik mereka juga beda kan sama Iya, yang di sini benar. kan ya. Benar. Ya kalau mau dicocok logiin tim pesakitan Amerika berhadapan dengan tim pesakitan Asia. Asia aja. Ya, iya sih. Lagi sakit kan Iya, kita. lagi sakit. Habis ditinggal pelatih Ya, setelah 2 pertandingan kalah. Tapi dan- sebenarnya Indonesia sakitnya kan bukan karena ditinggal pelatih. karena Karena ditinggal pelatih yang sebelumnya ya, yang Patrick itu kita nggak Nggak apa-apa. sakit, nggak sakit. Bahkan kita tidak berharap dia datang kan sebenarnya kan. iya. Disakit-sakitin lebih Iya, kita tepatnya. sakitnya karena kegagalan, cara gagalnya. Iya, ya. cara gagal Kalau gagal Piala ke Dunia. Piala Dunia itu hal yang lumrah. Tapi cara gagalnya itu yang buat kita sakit. Dan Iya. itu yang ngebuat FIFA Matchday sekarang tuh ya gimana ya? Ya kurang secara hype-nya. Hype-nya secara berkurang. hype-nya Ya. beda lah. Jadi Kita ingat dulu setelah mengalahkan Saudi Arabia kalau nggak salah di akhir 2024 nunggu Maret tuh lama banget. Iya betul. Nunggu Maret tuh lama banget pengen Jangan ketemu. gitu Mas Ibam, kita nunggu Garuda calling aja kan. Asli, Aduh siapa itu lagi nih yang mau nanti-nantian dipanggil. gitu ya. isi kolom komentar di postingan timnas Indonesia selalu itu. Garuda calling kapan nih? Garuda Iya. calling kapan nih? Main Maret tuh Februari akhir udah pada kencang kan. Ini Iya. mana Garuda calling gitu kan. Iya. Sekarang maksudnya ya kita juga nunggu iya sih apalagi dengan antusiasme John Herdman. Iya. Cuman beda lah skala apa ya Antusiasmenya. excitednya tuh Iya. beda gitu. Tapi pasti gitu kalau di sepak bola ya. Kalau udah turun tuh performa tim pasti excitementnya jadi beda. Tapi Iya. kalau udah menang lagi, bangkit lagi tuh Yes, euforianya. betul. Sebagai Makanya jadi momentum. Contoh ya. lagi ya kemarin launching jersey baru Enggak Srebo Iya. yang gemuruh supporter kan. Bener, gue langsung beli 4 kan itu. Iya. Keren banget. Dan PO-nya lama kan. Udah gitu pas nyampe kerahnya mereng lagi. Mereng gak tuh? Miring. Tapi berarti ini juga jadi yang nggak salah juga dong ketika ya ini akhirnya penentuan juga untuk bikin semangat lagi atau bikin apa ya ya excitement terhadap timnas juga dipertaruhkan juga termasuk nama dari John Herdman juga Ya gue setuju sih. Bahkan kalau berbicara FIFA Series ini penting atau enggak sih? Kalau buat gue tetap penting. Penting. Bahkan apakah harus juara atau enggak? Ya harus gitu. Yang pertama kita harus ngebangun lagi antusiasme itu. Ya. Karena untuk bisa mencapai titik didih kita di 2024, 2025 itu Lama. bakal lama banget gitu. Jadi memang perlu dibangun dari sekarang dan yang paling penting tadi salah satunya menyuntikkan mental bertanding, mental PD-nya lagi dan mental juara pada para pemain. Maka di level apapun selama itu ada prestisenya, ada pialanya, mendingan dikejar gitu. Iya. Yang ketiga mungkin gua rasa ini jadi momentum yang tepat untuk John Herdman untuk bisa apa ya mempromosikan Membuktikan dirinya, lagi ya. membuktikan Buktian bahwa diri dong. Menunjukkan Karena- kesan pertama. yes, karena harus diakui penunjukan John Herdman ini tidak se-excited ketika STY pertama datang. Iya. STY datang ke sini dengan embel-embel dia pernah memulangkan Jerman dari Iya. World Cup 2018 gitu. Nah, John Herdman memang pernah membawa Kanada tampil di World Cup, cuman di World Cup-nya tuh nggak sensasional. Jadi Tahun perlu 3 kali. ya perlu ada apa ya etalase yang ngebuat dia tuh, oh ini juga pelatih bagus loh gitu. Jadi ini kesempatan John Herdman untuk bisa Emang maksimal kita orang gitu. Indonesia senangnya sama opa-opa kali. Opa-opa ya. Iya, kayak gitu Karena juga ini masih ya, Ajusi opa ya. Sarangeo. Iya. Sukanya ya. Kan dia opa juga, opa dari UK. Sintayong itu satu-satunya opa yang kayaknya difavoritin juga sama banyak laki-laki di Indonesia Iya. gitu. Iya benar-benar kayak lebih kenal STY daripada sama BTS Jennie. gitu. Jungkook siapa? Cowok. Jungkook gitu maksudnya juga. Tapi kalau ini kan ya kita berharap ada kemenangan Indonesia juga di sini gitu. Seberapa ngaruh sebenarnya kita ketika nanti menang gitu dalam urutan ranking FIFA? Nah, wise? itu Eza yang sebenarnya kan kita sudah menargetkan akan menembus 100 besar dunia kan. Nah, itu sudah dibahas sama PSSI gimana cara meraihnya. Jadi untuk segera mencapai peringkat 100 besar dunia itu kita harus memaksimalkan laga-laga FIFA Matchday. Ya, Nah, itu harus diukur lawan yang dipilih,
hasil yang akan diraih itu harus diukur dan itu harus semuanya tepat sasaran. Nah, St. Kitts and Nevis dan Bulgaria mungkin ya akan melawan Bulgaria kan di final. Itu pasti sudah diukur juga. Nah, kalau kita memenangi 2 pertandingan itu, kita akan semakin dekat dengan posisi 100 besar dunia. Ya. Kenapa 100 besar dunia itu penting? Karena kalau kita bisa menembus 100 besar dunia, nanti pemain-pemain diaspora akan lebih mudah untuk bermain di liga-liga top Eropa. Gitu. Karena ada dan syarat gitu ya Iya, dari ada dan ya secara teknis kan udah banyak yang nge-share kalau menang lawan Saint Kitts and Nevis itu kita dapat plus Poin 6 berapa, gitu ya. kan. Kalau dapat lawan Bulgaria menangnya plus 8. Itu kan buat ranking kita di FIFA itu bagus banget. Dan jangan lupain kalau kita dapat undian-undian itu semakin Iya, iya. tinggi ranking FIFA, Undian semakin umroh, undian umroh. undian pot ya, Oh, undian oke. pot dalam satu turnamen. Misalnya kalau semakin tinggi ranking FIFA negaranya Iya. itu Potnya akan potnya semakin bagus. Ketika Ya. potnya semakin bagus, maka potensial ketemu tim-tim berat di grupnya semakin kecil gitu. Ya benar juga Isaac tadi bilangnya pot umroh karena Umroh. besok tahun depan kan Oh, Piala iya. Asia di Saudi. Arab Saudi. Saudi Arabia. Nah, kalau Sekalian. Bagus nih bintang tamu kita nih. Isinya keren. Ngelurusinnya aja, gila. Gua mengasbu. nah kalau kita menang di 2 pertandingan ini kita akan masuk pot 3. Ya. Nah, nanti akan bisa menghindari ya tim-tim yang lebih kuat kalau misalnya kita di pot 3 dan kemarin kita udah lolos ke babak gugur kan. Nah, besok di edisi berikutnya di Arab Saudi kita membidik hasil yang lebih baik. Nah, dengan masuk pot 3 kita akan bisa bukan memilih lawan ya. Peluang untuk bertemu dengan lawan yang lebih kuat itu akan semakin kecil. Kecil. Ya. Karena kalau kita ingat di 2023 dulu ya, kita kan pot 4, pot 3-nya itu Vietnam. Ya. Pot keduanya Irak, pot satunya Jepang. Sebenarnya kita cukup beruntung. Pot 3-nya Vietnam, tim yang familiar Ya, lah ya. yang- Makanya kita bisa mendapatkan kemenangan di fase grup lawan Vietnam. Nah, tahun berikutnya belum ada kepastian kita Iya. mendapatkan lawannya Vietnam lagi gitu. Bisa aja pot 3-nya diisi tim yang secara karakter susah dikalahkan sama Indonesia gitu kan. Jadi memang paling bener Indonesia ini memaksimalkan laga-laga uji coba semuanya gitu. Dan kalau bisa sebenarnya mengundang ataupun diundang ketika menghadapi tim yang ranking FIFA-nya lebih gede itu lebih bagus untuk membuat Iya, kita semakin naik lagi. Iya, ranking FIFA. Dan di Piala Asia tahun depan ini ada kemungkinan akan tercipta rekor kalau ada 5 tim ASEAN yang lolos. Ya, benar. Di Piala Asia. Di Piala Asia karena sekarang Indonesia, Vietnam dan Thailand kan sudah lolos. Nah, Thailand belum. Thailand masih akan melawan Tajikistan kalau nggak salah. Yang Terus yang kemarin satunya, lolos ya, Singapura ya? Singapura ya. Singapura. Nah, Untuk pertama kalinya. si Filipina juga masih berjuang kan. Iya. Nah, kalau nanti mereka lolos juga akan ada 5 tim ASEAN. Nah, kalau kita masuk nggak di pot 4 aja, kemungkinan untuk bertemu dengan tim ASEAN lainnya kan semakin besar. Iya. Nah, Piala Asia itu berapa pot sih? 4. 4 ya? Kalau pot semuanya 4. Iya, Ya, 4. dibagi 4. Mereka Filmnya potluck, bawa makanan masing-masing. Sesuai dengan pot abjad. kelimanya ya. yang lolos yang ada di bawah Indonesia kan tinggal Filipina sama Singapura Singapura dan ya. Vietnam, Thailand kan di atas kita. Oke. Jadi Singapura masih ada. ini mood-moodan ya, kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia nggak ikut. Mudah-mudahan. Ya, dia negaranya kecil kak. Ini 20 pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir ya? Iya. Iya, jadi memang dan terakhir kali mereka bermain di Piala Asia kan ketika Singapura jadi tuan rumah dulu Ya, ya. di 2007 bareng kita kan. Iya Ya. benar. Jadi memang sebenarnya bagi Singapura ini momen yang bersejarah gitu. Jadi bagi Indonesia levelnya udah beda nih. Kita udah rutin sudah Sorry, 2 berturut-turut I've been rutin here gitu kan. all along. Gitu. Jadi targetnya harus lebih tinggi lagi lah. Iya. Dan ini adalah momentum pemanasan yang baik sekali dimanfaatkan kalau misalnya kita bisa bermain dengan sangat optimal. Ini ngomongin soal timnasnya sendiri. Saat ini kan sudah dipilih nih nama-nama pemain yang akan 3 nama dipertandingkan ya. nanti. Nah, kabarnya nih guys, masih pakai formasi 3 pemain belakang, 4 di tengah, 3 di depan tuh atau sayap, pakai sayap dia. Gimana? Sesuai sama formasi-formasi dia biasanya katanya ya. Mas Lukas dulu Mas monggo. John ya. Ya gimana pun juga trio Justin Hubner, Jay Rizky Ridho. Izes, dan Rizky Ridho itu paling kuat sekarang. Itu udah valid tuh nanti mereka akan pakai Ya, Best option that we berdasarkan have. rekor Gimana? pertandingannya kemarin, rekaman pertandingan Oke. kemarin itu mereka kalau mereka main harusnya sih mereka lagi. Indonesia gitu. clean sheet dan menang. Nah, Nah, itu yang seharusnya dipertimbangkan oleh Herman. Nah, di lini belakang ini kita banyak banget pilihannya. Ada Ekan Bagot baru masuk dan Justin Hubner, Rizky Ridho, Jay Izes, belum kalau Kevin Dix bisa digeser ke back tengah seperti di Borussia Mönchengladbach atau bahkan Kelvin Verdong juga bisa di DCL. bisa ke bawah juga dia. Kan beberapa kali dia juga bermain di situ. Nah,
itu sih yang harus diperhatikan oleh Herman, dan dia kan juga sudah memuji pelatih-pelatih sebelumnya kan kemarin. Nah, itu yang harus diperhatikan Herman untuk meramu susunan pemain nanti malam. Ya, benar. Nah, karena gimana pun juga fondasinya nih tim ini udah ada gitu. Udah ada. Jadi tinggal diterusin aja mana yang perlu dikuatin, mana yang perlu direvisi lagi, dipertajam. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh Herman. Perkara formasi ini juga membuat saya pribadi penasaran gitu ya dengan seperti apa Herman akan memaksimalkan komposisi pemain yang ada di Indonesia. Tapi kalau ngecek lagi rekam jejak Herman ketika menangani Kanada sama FC Toronto di 2 tim terakhir yang dia latih, ini ada pattern yang cukup unik. Karena patternnya itu ketika tim yang dilatih oleh Herman menghadapi tim yang lebih superior, biasanya pakai formasi 3-4-3. Ya. Itu terlihat di final CONCACAF Nation League kalau nggak salah. Ketika menghadapi Amerika, itu formasinya selalu 3-4-3. Kalau dia lawan yang superior. Yang lebih superior. Tapi ketika menghadapi tim yang di bawah kualitas tim yang dia latih, seperti katakanlah menghadapi Kuba, pernah juga menghadapi Saint Kitts and Nevis, itu formasinya 2. 4-4-2 dan 4-4-2 dan 4-2-3-1. Oke. Jadi memang ada beragam pilihan. Yang perlu kita tarik kesimpulannya adalah John Herman ini tidak terpaku di satu formasi. Ya. Dia bisa mengubah formasi sesuai dengan mungkin bagaimana cara dia meriset lawannya seperti apa, gaya bermain lawannya seperti apa, kekuatan lawan dan kekurangan lawan ada di mana gitu. Ditambah memang mungkin akan menyesuaikan dengan komposisi terbaik yang ada di tim yang dia latih itu seperti apa. Kalau harus menilai dari komposisi pemain yang ada dari 23 nama yang akhirnya muncul di final squad, akan besar kemungkinannya menurut saya bakal mempertahankan 3 atau enggak 3 back di belakang. Karena itu terlalu banyak potensi yang mungkin tersia-sia ketika menggunakan pakai 4-2-3-1 gitu. Meskipun memang banyak perdebatan. Karena kan tadi kita juga off air sempat ngomong ya bahwa gelandang kreatif di timnas ini agak terbatas nih dengan nggak ada Tom Haye juga ya. Ya, nggak ada Tom Haye, Owitan out, Egy Maulana Fikri out, Ezra Walian bahkan Ezra juga out. Lalu Ricky Kambuaya ya. Ricky Kambuaya, untuk pertama kalinya dari 5 tahun terakhir gagal masuk final squad. Jadi memang ini satu hal yang cukup mengejutkan, tapi gue rasa ada rasionalisasi dari John Herman kenapa dia milih itu, karena dari apa yang saya baca, John Herman ini seneng gelandangnya ini emang yang balance aja udah, nggak perlu yang terlalu attacking minded gitu. Dia lebih seneng yang jaga kedalaman, disiplin gitu. Makanya yang dipasang di sana kan ada Kelvin Verdong, ada Jordi Amat, ada Joy Pelupesi, ada Ivar Jenner sama Eliano ya. Ya, Eliano. Pemain-pemain yang ofensif secara karakteristik itu biasanya dibebankan oleh pemain-pemain yang ada di area depan, yang ada di forward. 3 pemain depan. Makanya sih kemungkinan besar kalau berkaca dari dulu di Kanada itu ada Atiba Hutchinson, ex pemain dari Besiktas yang selalu jadi pilihan utama di lini tengah dari Kanada. Maka gua rasa peran itu akan dibebankan kepada Joy atau enggak mungkin Verdong ya, yang bisa bermain box to box gitu. Sedangkan untuk masalah penyerangan di Kanada dulu, John Herman menggunakan Alphonso Davies sebagai penyerang sayap kiri. Makanya nggak heran kalau nanti di kirinya mungkin Donitri, mungkin Nathan Cho yang lagi perform sama Willem Twee, Beckham mungkin di wide forward, Beckham, lalu juga ada Ragnar Oratmangun di situ, dan Jakob Sayuri juga bisa, Oli Romani, dia fluid. Jadi Romani di kanan apa kiri? Di striker tengah. Kayaknya dia di sentral deh. Iya. Karena waktu bukan Sananta nanti ya? Nah, Sananta sama Zylstra itu kayaknya bakal jadi opsi kalau situasi timnas deadlock. Tapi lagi-lagi bakal kalau prediksi saya sih bakal disesuaikan dengan gimana sih kelemahan lawannya gitu kan. Kalau lawannya lemah di bola atas mungkin ada probability besar bagi Sananta dan Zylstra untuk bisa jadi pemain inti. Tapi kalau butuh pemain yang lebih bisa interchange position dan lain-lain, mungkin Ole Romani menjadi pilihan terbaik saat ini ya gitu. Karena memang sampai sekarang kita masih susah nyari striker tengah, Dok. Kenapa susah ya? Di Liga 1 kita lihat sendiri ada 8 pemain asing yang dimainkan. Kemarin kan sempat muncul Axel Runtukalu ya, masih Bam ya? Ya, benar-benar. Itu juga ternyata nggak dipanggil. Dan Ezra Walian yang cukup bagus bersama Persik Kediri di sisi sayap kiri juga ternyata nggak masuk squad final. Iya. Bahkan Egy yang sebagai opsi sayap kanan juga akhirnya tercoret juga. Nah, ini yang sebenarnya menjadi PR untuk John Herman dengan komposisi pemain sekarang. Gimana caranya mengoptimalisasi semua pemain yang ada sehingga bisa menciptakan permainan yang enak ditonton. Bahkan nggak cuma menang gitu tuntutannya kan sekarang. Harus indah bermainnya.
Itu tuntutan siapa dulu ya? Kalau buat saya pribadi sebenarnya untuk ukuran Indonesia yang sepak bolanya belum superior negara-negara lain, main indah tuh belakangan. Yang penting tuh menang sama mendapatkan piala dulu sih. Kalau udah rutin dapat piala, rutin menang, baru tuh mikirin main indah gitu. Pragmatis aja ya. Iya, ya udahlah gitu. Apa yang dilakukan oleh Sintayong tuh sebenarnya cukup benar, tapi nggak maksimal karena dia terlalu pragmatis. Tapi apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert juga nggak totali salah. Cuman dia terlalu naif gitu dengan mempush tim bermain menyerang. Akhirnya jadi bumerang kan. Nah, kita harus mencari keseimbangan itu tuh. Kita nggak boleh terlalu bertahan tapi juga jangan terlalu naik nyerang dong. Toh pemain kita juga belum top level Eropa gitu kan. Kalau semua pemain timnas udah main di Chelsea, di Barcelona barulah berkata kita main nyerang. Kalau masih di Venezia, masih di Sassuolo ya udah main pragmatis dulu gitu. Dan pragmatis dan seimbang aja ya Mas. Iya. Dan sebenarnya standar permainan timnas Indonesia itu yang saya lihat ya selama ini ada di pertandingan Indonesia U23 melawan UEA yang kita menang 3-0. Yes, Nah, betul. Itu memang benar-benar kita main dari kaki ke kaki, gimana cara mengoptimalkan serangan balik, gimana cara memanfaatkan ruang-ruang sempit. Itu semuanya ada di situ. Dan ketika kita sampai semifinal jadi ya nggak kaget gitu. Nah, dan bahkan komposisinya waktu itu kita juga agak tambah sulam ya dengan Justin Hafner baru datang di tengah pertandingan dari bandara langsung main. Itu juga menjadi suatu Iya, saya setuju sih. suatu bar untuk ini nih standarnya itu harus di sini lagi, jangan sampai turun. Kalau lebih ya syukur-syukur gitu kan. Iya, peaknya STI itu di situ ya, Iya. bisa ngalahin Jordania yang tim seniornya finalis Piala Asia gitu kan, maksudnya bukan hal yang mudah Iya, gitu. Nggak takut sama Pak Prabowo ya. Bestia Pak Jordania. Oh ya Yordania ya tadi saya Yordania, punya Yordania. Uni Emirat Arab itu. Iya, benar. maksudnya kalahnya juga lawan Uzbekistan yang memang powerhouse kan di Iya. under 23, jadi Kalah memang dengan pride lah gitu ya. iya, bisa dibilang. cara kalahnya itu tidak membuat kita sesak gitu ya. Beda dengan kegagalan kita di ronde keempat gitu. Itu cukup menyesakan. BT-nya itu lumayan tuh. Yang kita rindukan itu adalah sebenarnya kita begadang dari jam 2 pagi sampai jam 5 subuh Nggak nonton masalah, timnas iya. sampai adu penalti 11-12 kita kan Itu Itu dulu Itu latihan sahur. dulu kebetulan saya siaran yang lawan Korea yang adu penalti Iya. itu mulai studio tuh setengah 12. Selesai jam 6.15 itu. Tapi terbayar gitu ya Iya. dengan permainan timnas yang oke, kita pada akhirnya menang walaupun dengan cara yang susah tapi semuanya terbayar lah. Itu adalah hal yang sudah kita lama tidak dapatkan rasakan lagi. ya, Paham, Mas, ya. paham. Bahkan di Indonesia Timur kan sampai proyektornya nggak kelihatan. Sampai jam setengah 8 itu ada yang setengah 8 di Sampai ada Papua. yang overheat juga ya. Proyektornya tuh kayak udah lama banget nih gitu. Itu baru yang nonton dari studio, belum lagi nanti akan ke GBK Yes. kan. Mereka banyak sekali tuh yang dikorbankan tuh waktu, materi, tenaga. Pulangnya bingung gimana. Iya, OTW ke stadion aja tuh udah banyak sekali yang dikorbankan gitu. Kita Belum kick lagi off pas jam pulang nanti. 8. Iya. Ya kalau yang MRT gratis. punya Oh, tiket, ya. Wih, yang punya tiket ya, layak. Lainnya beda biasanya tuh juga. Layak, ada lain layak. sendiri. Hmm. Nah itu sih Dok. Nanti kalau kita nonton di sana jam 8 malam. Iya. Selesai paling jam setengah 11 kan. Iya. Untung weekend ya. Belum yang macam-macamnya tanah air dan sebagainya. Kita keluar stadion setengah 12 sampai rumah jam 12, Iya. mandi baru tidur jam 1. Yang nyanyi kira-kira siapa ini yang Cikita Medi. Waktu dulu zaman kuliah tuh pernah ini ada teman dari Malaysia kan di kelas tuh gitu. Terus saya ajak nonton bola di Bandung kan. Ayo jam 12 udah yuk mandi-mandi gitu. Kita ke stadion. Dia bingung karena di Malaysia itu kalau main jam 7 malam mereka baru berangkat jam 6. Jam 6 sore gitu. Iya. Jam 18.00. Kita tuh jam 15.00 tuh harus sudah menuju ke stadion kan. Terus pas dia datang ke lapangan, oh pantas seperti ini. Kenapa lama? Ya itulah pengorbanan supporter Indonesia kalau datang ke stadion tuh nggak murah gitu. Gak murah, gak Sorry banget mudah. Malaysia, negara Anda terlalu kecil dibandingkan kita. Tapi kita kan banyak dari mana-mana Memang juga gitu kan. Dok, di Liga Malaysia aku pernah nonton sekali ya. Yang dulu zamannya Van Dimas masih main di Selangor Eva. Datang ke sana nih. Emang ya kayak pertandingan antar fakultas atau antar universitas. Nggak terlalu tinggi ramai ya. euforianya. Hype-nya yang nggak kebangun Iya, hype-nya iya. tuh ya. GBK gokil siapapun pertandingannya, Iya. hype-nya selalu tinggi di situ. Bener. Coldplay mau main di situ? Iya. Sama Malik. Timnas itu. Jangan main-main. Dengan absennya gelandang-gelandang serang kita hari ini, kira-kira pendekatan Hertman nanti akan bakal kayak apa untuk bisa menajamkan lini depan kita yang selama ini selalu tumpul gitu. Mungkin dari
Menurut saya sih bakal tetap menggunakan 2 pemain di samping striker utama ya. Apakah itu Ragnar Roatmangun, apakah itu mungkin Jakob Sayuri, Etam gitu kan. Tapi yang paling penting sih siapapun yang berada di kedua flank itu biasanya mereka tidak akan stay di pinggir gitu. Yang akan menjaga kelebaran justru nampaknya wingback. Entah itu Nathan Cho, entah itu Donitri, di kanan mungkin Kevin Dix mungkin ya. Jadi 2 pemain di sisi luar serangan ini biasanya masuk ke dalam. Nah itu cara untuk bisa mengakomodir ketiadaan gelandang serang murni. Dan itu bukan hal yang asing sebenarnya bagi Indonesia. Karena di zaman Sintayong, Ragnar Roatmangun justru lebih perform ketika berada di sisi itu. Kita ingat sekarang kan Rafael Struijk sedang drop ya. Tapi dia sempat ada di momen yang diharapkan sekali oleh supporter timnas Indonesia karena dia mahir bermain di posisi itu. Jadi memang mungkin touch-nya akan seperti itu lagi, approach dari John Herdman akan mengandalkan pemain yang jago bermain di kelebaran tapi tidak segan-segan untuk menusuk. Makanya penting banget adanya pemain ya kayak Eliano, ada Etam di sana, ada Jakob Sayuri dan mungkin Ragnar sudah mulai kembali pulih dan bisa jadi opsi gitu. Bahkan Ole Rumni juga bisa melebar sebenarnya dibanding Ragnar atau dibanding Sananta ataupun Mauro Zylstra gitu. Karena di Oxford juga dia mainnya di sisi sayap kiri kan. Kalau menurut saya maka nanti malam kita akan lebih menunggu sih. Karena memang ya kita nggak punya pengatur serangan, penahan bolanya juga kurang kan, nggak ada Kambuaya, nggak ada Tom Hai gitu kan. Nah, dan yang hilang dari timnas nanti adalah umpan-umpan kejutan dari lini tengah. Yang Tom Hai yang biasanya kok bisa dia mikir umpan ke situ. Kayak Ricky Kambuaya dengan penguasaan bolanya yang kuat dan dia punya ketenangan yang di atas rata-rata. Nah, dengan gelandang-gelandang yang ada sekarang ya itu benar kata Mas Ibam tadi, sisi sayap akan dimanfaatkan. Apalagi kita punya Kevin Dix, punya Kevin Verdong, di sisi sayap depannya ada Ragnar Roatmangun, ada Jakob Sayuri. Kita pernah melihat Jakob Sayuri melakukan counter attack yang sangat bagus ketika gawang Marcelino membobol gawang Irak. Nah, itu kemungkinan besar yang akan dimanfaatkan oleh John Herdman. Tapi gue juga setuju sama Mas Lukas nih. Jadi dengan tidak adanya gelandang kreatif di tengah, mungkin permainannya akan di-bypass ya. Iya. Tidak lagi menggunakan gitu umpan lambungnya mungkin akan dibebankan ke wide center back yang punya kemampuan long ball gitu. Karena kan banyak banget. Bonucci ya di Ala Bonucci Juventus gitu kan. Bonucci sekarang Bastoni di Inter ya kan. Kalau sekarang kan di timnas kita punya Rizky Ridho yang ball playing defender, ada Justin Hamner. Elkan Bagot jangan lupakan ya di Piala Asia 2023 juga menjadi satu pemain yang bisa ngasih distribusi bola jauh gitu. Jadi mungkin approach-nya bakal digeser aja gitu. Gitu. Karena ya memang untuk menguasai bola kita juga kebingungan kan kemarin pas di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ketika kita menguasai bola mau ngapain nih di sepertiga akhir kita nggak bisa mempunyai KPSS yang banyak kan. Jadi ya mendingan kita membaca pertandingan dulu, agak menunggu, membaca lawan akan bermain seperti apa dan memaksimalkan kekuatan yang sudah kita ketahui, yaitu salah satunya di sisi sayap itu. Yang paling ketara di era Patrick Kluivert itu sebenarnya kan kelemahan Indonesia di second ball ya. Second ball itu baik itu bola rebound ketika menyerang ataupun defense. Makanya bola muntah tuh jatuhnya di pemain lain lagi. Kan itu banyak faktor. Salah satunya mungkin penempatan posisi. Terus bagaimana pemahaman posisi pemain ketika situasi lawan menekan atau bertahan gitu. Jadi itu yang harus ditekankan sama John Herdman, ditambah memang determinasi sih. Waktu menghadapi Irak itu kita bisa unggul cepat, tapi karena determinasinya lemah ya, jadi bisa dibalikin gitu. Waktu lawan Australia kita sempat dapat penalti, gagal penaltinya, cuman determinasinya tuh nanggung gitu. Kurang. Mau nyerang, Anti klimaks ya. Iya, jadi anti klimaksnya itu harus dibalikin lagi gregetnya timnas kita ketika bermain gitu. Karena kita pernah kok ada di momen timnas itu greget banget sampai buat kita tuh nggak kerasa nonton 45 menit gitu. Tapi semangatnya, maksudnya euforia pemain juga hari ini juga kayaknya udah mulai naik lagi gitu untuk bisa. Ya karena udah lama dulu. Iya. Kita di bulan November kan nggak ngambil FIFA Matchday kan. Betul. Nah, makanya semua pasti pada pengen melakukan pembuktian kan. Bener. Mau itu si pelatih maupun pemain maupun Erick Thohir juga. Dan itu udah diomongkan, diucapkan kan oleh Justin Hubner ya. Ini kesempatan untuk membuktikan seberapa bagus kami gitu. Ya dan yang paling penting sih kalau yang saya harapkan adalah timnas semoga bisa kembali membangun momentum ya. Karena dulu kita sempat beryuforia begitu tinggi, ngebuat satu hari pernah diliburin tuh ya. yang after laga Korea itu kan pada libur kan? Libur, ya. Pada nggak masuk kerja itu, nggak masuk sekolah. Karena masuk beresnya pagi-pagi kan? Iya jam 6 kan. Jam 6 baru beres. Kita enggak tuh.
Bahkan saya langsung Tetap disuruh liputan. langsung ke Detik Pagi kan. Iya, maksudnya kan itu momen-momen di mana Ininya ya, hype-nya. nah momentum itu harus dibangun dari sekarang Iya, karena iya. ke depan Indonesia itu banyak agenda yang juga nggak bisa dikesampingkan untuk negara seperti kita. Penting Jangan-jangan banget. ini sebenarnya kalau kita menang tuh WFH seminggu nih. Wah, Makanya itu bagus, kayaknya nunggu sih terus lebih kan ke tanggalan. lebih ke kebijakan penghematan BBM deh kalau itu. efisiensi. Seminggu sih Efisiensi. jadinya, Kak. Kedepannya kan setelah FIFA Series ada tadi ASEAN Cup, Iya. terus Cup. yang FIFA ASEAN Cup juga Hmm. November itu udah mulai round 2 ya kualifikasi ya. Iya iya. Jadi atau kualifikasi Piala Asia. Pokoknya Piala Dunia yang round keduanya kalau nggak salah itu udah mulai lagi. Pokoknya nggak ada boleh minggu-minggu yang jeda tuh nggak boleh ada. Kita itu kan udah langsung ke babak ketiga kan besok. Oh iya benar-benar. Di- Kalau menang lawan Saint-Kitts ini kita belum tahu kan lawan selanjutnya. Salaman. Tunggu. Ya ini sedang bermain. Mungkin udah selesai nih ya, yang Iya. Bulgaria udah selesai. Bulgaria menang ya? Bulgaria Oh, 2. Bulgaria. Berarti akan Bulgaria. menang Bulgaria. Menang. Ah, iya, Jadi iya. kita nanti akan lawan Bulgaria. Iya ya? betul. Jadi udah pede duluan. Bulgaria yang Ya, iya. iya. Berapa Maksudnya prediksi Mas? lawan siapa? Saint-Kitts dong. Iya. 3-1 lah menang lah. 3-1. Wih. 3-1. Gol. Mantap. Golnya Oli Romney Iya. mungkin Main iya aja gue sama lo. mungkin Setuju. Jay Validasi ya. Jay sama satu lagi Yaitses ya kalau Jay. bola mati lah. Kidding dah. Oh, Satu lagi mungkin Eliano atau enggak Etam lah. Oke. Menarik. Mas Lukas. 3-0. 3-0. Keren. Kita di kandang Heeh. 3 pertandingan terakhir nggak pernah kebobolan. Mm-mm. Nah ini mungkin karena lawannya Oh, iya. jauh di 150-an, kita mungkin masih akan mempertahankan catatan bagus itu di kandang. Nah yang nyetak gol Orem ini mungkin Bambang Pamungkas. bukan dong, Budi Sudarsono dong. Rocky Putirai. Aduh. Lebih jauh lagi. Oleh Romeni sih kayaknya akan brace. Brace oleh Iya. ini. Satu lagi Lagi? mungkin ya Justin April lah, kasihan dia belum pernah nyetak gol. Iya. Kado buat Jennifer ya. Iya betul. Kan udah foto, Update banget kayaknya. Salah dong. Salah ini orangnya. udah foto Sorry. Update background banget biru. nih. Oh iya. Iya, biar Oh pindah Persib. Oh bu. Bikin gosip. Ini kedengeran Boboto rame loh. Langsung dikutip ini. Biru, Ya, biru mungkin maksudnya juga mungkin biru. bisa jadi besok Iya. Yasmin Hapner pindah ke Persib karena sekarang juga sedang ada pasport gate kan di Iya. di Eredivisie. Masih banyak duitnya soalnya. Iya. Itu Iya. maksudnya di babak pertama kira-kira kita udah bisa cetak gol duluan apa enggak? Bisa sih kayaknya 1 gol. Bisa ya? Ya, John Herdman itu bukan tipikal pelatih yang nge-approach timnya nunggu sih. Jadi bisa jadi ngambil inisiatif duluan, walaupun belum tentu ball possession unggul. Hmm. Ball possession kayaknya nggak jadi pakem dari John Herdman untuk timnya menguasai ball possession gitu. Tapi kan di sepak bola modern belum tentu tim yang menguasai ball possession itu menguasai pertandingan. Ya. Biasanya tanpa ball possession pun kalau dia bisa main dengan taktikal yang tepat itu bisa bikin lawan justru bingung sendiri ya dengan ball possessionnya. Jadi gue rasa ini kesempatan bagi John Herdman. Sekali lagi ya, gue masih penasaran sih apa yang akan dia Iya, betul. tawarkan dan semoga dia bisa menerapkan apa yang dia inginkan plus menyesuaikan lah dengan karakter timnas kita. Karena nggak bisa snipe itu sih. Makanya dulu tuh pelatih yang sukses, katakanlah sukses dengan timnas Indonesia justru yang adaptif. Ya. Alfred Riedel gitu Iya, kan, Ivan terus Kolev. Ivan Kolev sama apa ini ya Peter White ya. Iya betul. Peter White juga tidak Almarhum. seperti ketika dia melatih Thailand gitu kan. Iya. Jadi memang caranya tuh harus pas aja sama timnas kita. Kalau yang terlalu kaku kan kayak pelatih Uruguay itu belum bertanding udah dipecat. Aduh. belum berlayar udah Bahkan berlayar Luis duluan. Mia, Iya. Luis Mia untuk ukuran seniornya itu agak terlalu naif dengan gaya ball Iya, possessionnya iya, itu tiki dengan taka dulu iya kan, kita- passing gamenya itu. Mungkin di under 23 di SEA Games meriah Oke, ya, iya. luar biasa ya. Asian Games oke ya. Cuman untuk ketika level senior itu beda cerita karena pengalaman tim lawan juga lebih hebat. Bagus, Makanya harus yang adaptif sih dan semoga John Herdman bisa menemukan tuh titik di mana akhirnya bisa nge-push Indonesia lebih oke lagi. Ya dengan sejarah dia adaptif dengan formasi Iya. pertandingan ya mungkin akan bisa sih. Menarik. Kita coba prediksi line up, ada starter yang mengejutkan nggak kira-kira? Dari Mas nanti Bam dulu deh. yang diharapkan. Siapa yang Menunjukkan belakang? ya. 3 belakang. 13 kalau dari kiper formasi aja. dulu ya. Dari kiper aja dulu deh. Oke, dari formasi kiper sampai depan. formasinya gue 3-4-3. 3-4-3 karena itu pilihan formasi aman bagi John Herdman. Kipernya Emil Audero Mulyadi. Oke. Saat ini top 5 apa ya?
save terbanyak di Serie A ya. Bersama Cremonese yang di sektor 3 center back, Jay Itzes sentral, kirinya Justin Hubner, kanan kayaknya harus tetap Rizky Ridho deh. Rizky Ridho. Untuk Elkan Bagot karena dia baru kembali lagi di squad, mungkin bisa babak kedua atau mungkin nanti di laga final kalau lolos. Di wingback kiri cewek-cewek teriak semua. itu orang Bintaro asli ya. Orang Bintaro asli gitu. Wingback kiri dengan performa sekarang kayaknya lebih balance untuk Nathan Cho. Karena dia juga bisa ngisi ke tengah, bisa under left. Di kanan untuk penalty taker, untuk set piece play, gue butuh Kevin Dix. Kevin Dix bakar besi, dia juga balance. Di tengah perlu ada pemain yang jadi jangkar ya, Joey Pulpesi, nggak ada lagi pilihan. Untuk box to boxnya yang bisa bergerak antar channel, gue pilih Calvin Verdong. Di depan mungkin ini agak berat, tapi gue berharap di kanan Ragnar Oratmangun, di tengahnya Ragnar di kiri, tengahnya Ole, kanannya Yakob Sayuri. Eta babak kedua. Eta babak kedua. Buat chaos control aja dia. Oke. Kalau kayak gitu formasinya 5-1 harusnya Mas. Wow. Terlalu Daya ini Mas, gedornya. oportunis Mas. Iya sih. Cuma satu di babak pertama lagi ya. Ya bisa. Anything can happen in football. Mas Lukas. Mas Lukas. Kalau secara garis besar sama, tapi mungkin yang beda cuma di Nathan sama Calvin. Nah, kalau saya Di kiper. Calvin di kiri, yang akan mengisi sebagai pendamping Joey akan diisi oleh Ivar Jenner. Nah, kalau di trio lini depan ya udah itu pilihan terbaik antara Yakob, Ole Romeni dan Ragnar Oratmangun. Nah, karena pilihannya ya memang minim juga ketika kita melihat lini belakang, wah ini pemain malas semua. Ketika kita melihat lini depan, kok pilihannya ini gitu kan. Nah, oleh karena Padahal itu masalahnya selalu di lini iya, depan ya. Dan sementara kita pemain diasporanya banyak pemain belakang kan. Iya. Nah, oleh karena itu ya udah itu 3 itu terbagi, pilihan terbaik. Nah, dengan komposisi ini nanti mungkin kalau misalnya ada perlu pergantian ya si Ivar Jenner akan diganti oleh Nathan dan Calvin Verdong akan geser ke gelandang tengah. Gitu. Kiper tetap Emil. Emil karena ya gimana pun juga Martin Paes kemarin juga masih kurang oke di Ajax kan. Martin Paes itu sempat mendapatkan kritikan dari salah satu legenda Ajax. Dari Rafael van der Vaart kan juga kritik Van der Vaart dia. juga kritik. Van der Vaart sih. Kalau yang saya dengar Van der Vaart. Van der Vaart. Oke. Dan dari 5 laga yang sudah dijalani 2 error leading to goal ya. Betul. Iya, jadi yang dikeluhkan oleh fans Ajax adalah bagaimana cara build up. Tapi kan itu di Eredivisie, itu di Ajax. Kalau di Indonesia sebenarnya cukup aman ya. Tapi dengan performa terkini nggak ada alasan buat ngedrop Emil Audero. Iya benar. Itu best choice Indonesia sekarang. Ya meskipun Cremonese juga di papan bawah, Forza cuman Cremonese. dia kan Wih. ya, Itali kan. banyak save kan dia. Iya benar. Best 5 tadi Mas Ya, bahkan untuk jumlah save-nya top 2. Iya. Top 2. Bokapnya apa kabar sih? Nonton di stadion. Nonton. Iya. Kenapa harus sampai bokap-bokap Soalnya kan yang yang lebih happening bokapnya daripada anaknya waktu itu. Dulu pernah bilang kalau ngimpi bisa bela timnas Indonesia gitu. Cuman dulu kan ayahnya lupa kalau di Itali ada Donnarumma ya. Iya benar. Ada Donnarumma, dulu dia jadi pelapis Buffon gitu kan juga. Mengutip terminologinya Mas Ibam terlalu naif. Ya mengapa Oke lah. begini. Kalau gitu kita saksikan, nantikan yes. jam 8 nanti ya kick Jam off-nya 8. ya. Yes. Jam 8 ya all the best buat pertandingan hari ini pasti Amin, apapun amin, hasilnya amin. yang penting Amin. tampilkan yang terbaik. Ya. Kita bisa Harus menang. Semua menang dong, menang. Penasaran sih Menang sama- udah ini lagi. harus menang. Harus menang. Penasaran sama mainnya kan kayak apa. Iya. Tapi kalau ngeliat John Herman latih kan passionate gitu ya Mas ya. Iya. Beda sama yang kemarin kan. Ini perbincangan ini lagi rame di Twitter. Iya kan. Dan disakanya rasis kalanya ya. Tapi Padahal enggak lah. Kita memang kita melihat secara kasat mata aja seperti Iya. itu. Jadi Herman itu kalau ngelatih benar-benar bersemangat gitu kalau Kalau saya pribadi udah mudah aja. Kita tuh ngelihat dari CV, portofolio dan track record gitu. Sebelum datang ke sini John Herman kan setidaknya udah bawa tim ke Piala Dunia, Iya. udah bawa tim putri ke Olimpiade gitu kan. dan cowok cewek lagi Piala Dunia Cewek-cewek kan. STY ngalahin Jerman gitu kan.
Patty Kluivert gagal gitu kan. Maksudnya ya wajar lah Ya kalau udah sambutannya secara itu beda aja gitu. kita harusnya udah bisa Iya, berharap udah apa simpel gitu itu sebenarnya. Dan ya itu tadi secara kasat mata kalau dia passionate gitu ngarahin lari-lari gitu Oh kan. iya, dan yang paling penting dia salah satu komitmennya John Herman di timnas adalah dia mau stay di Indonesia. Itu kan nggak terjadi di Di era Four sebelumnya. Season dia ya. Iya. Dimension. Dia pakai outfitnya yang pakai kemeja apa sport? Kalau appearance? biasa di Kanada sih pakai jas ya. Oh, itu. jas ya. Cuman kan Gak tahu kemarin ya kan kalau ini gerah ya. Orang Kemarin. Newcastle kan, Newcastle Inggris Utara biasanya dingin ya kan. Nah, kalau Indonesia kan beda lagi nih. Iya benar. kemarin kan Atau ada yang kayak pakai Kluivert akhirnya dibuka, ya. Oh, iya, iya. Oke. Tahu pakai batik kan kita nggak tahu. Iya Bisa juga. jadi. ya kan? Jadi Iga Masardi dia. kalau pakai training sama jersey nanti dikira pelatih penjas. Oh iya benar. Duh, ketahuan umur lagi Mas. Penjas lagi ngomongnya. Just case. Terima kasih Mas Ibam. Terima Thank kasih you, Mas Mas Lukas Ibam. untuk Sama Edo, ngobrolnya. sama-sama Iza. Ini the longest duration of the hat trick Oke. ever ya. Gak apa-apa. Spesial untuk Semangat. timnas. Lanjut live komentar. Kita break dulu, nanti kamu akan live reaction juga ya untuk pertandingan yang satu ini ya. Tapi kita nantikan jam 8 pertandingannya juga ya. Ya. Selamat nonton juga, mungkin buat detikers yang juga nonton langsung di GBK udah di jalan sih harusnya kalau Udah pasti. ini ya. Oh kan karena tiket ini terusan kan Za. Jadi mungkin mereka udah nonton yang lawan Bulgaria versus Oh, Kepulauan tadi. Solomon dulu. Iya, betul. Kalau Sekalian misalnya ya. sekalian kalau misalnya gabut ya udah nonton aja calon lawan Indonesia di final. Emang Benar. beneran ke final. Gabut, Pede nonton sih dulu gua. Bulgaria tadi, lari dulu. Oh iya Enggak benar. gitu. Oh iya, 5K dulu. 5K Buat dulu. Strava ya kan. Tuku, mandi. Padahal perjalanan ke sana juga udah 5K tuh mereka dapatnya ya. Kalau naik MRT ya paling 3 kilo lah Do. Iya, makasih itu presisi sekali dulu matematika kita. Mas Ibam, kayak kita kok ada tagline. Iya. Kalau misalnya kita bilang detik sore, Mas Ibam boleh jawab dengan bilang Forza Juve. Bukan ya? Serius. Gak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore. hore-hore. Boleh, Ya, boleh. oke. Kalau gitu selamat nonton Timnas Day hari ini juga, dan tentunya kita akan tutup dulu hari ini, tapi tentunya Detik Sore masih akan terus kembali Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam setengah 6-nya. Sekarang waktunya Eiza Magfira pamit. Eduardo Simorakhir pamit dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya. Cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.